Suami ingin cerai denganku dan menuntut semua harta harus jadi miliknya. Kamu tidak ada hak dengan aset kekayaan ini. Aku hanya tersenyum. Di persidangan dia berpikir sudah menang, hingga saat aku ucapkan dua kata ini, dia mendadak nyaris pingsan. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Dahlia. Jika orang melihat kehidupanku dari luar, mereka pasti akan mengira aku adalah salah satu wanita paling beruntung di dunia. Aku tinggal di sebuah rumah mewah berlantai 2 di kawasan elit ibu kota. Rumah ini berdiri megah dengan pilar-pilar putih bergaya Eropa, taman depan yang dirawat sempurna dengan berbagai macam bunga, dan kolam renang di halaman belakang yang airnya selalu terlihat jernih memantulkan cahaya matahari. Namun, di balik dinding-dinding marmer yang dingin dan megah ini, peranku sama sekali jauh dari kata nyonya rumah. Di sini, aku tidak lebih dari seorang asisten rumah tangga yang tidak dibayar. Setiap hari, jadwalku sudah tertata rapat sejak fajar menyingsing. Sebelum matahari benar-benar terbit dan seisi rumah masih terlelap, aku sudah sibuk berkutat di dapur. Aku menyiapkan sarapan segar, menyeduh kopi hitam dengan suhu dan takaran yang harus presisi sesuai selera suamiku, Surya. Setelah itu, aku menyetrika ke meja kerjanya, memastikan tidak ada satupun lipatan yang salah atau debu yang menempel. Siangnya, aku menyapu, mengepel seluruh lantai marmer ini, mencuci pakaian, hingga memastikan setiap sudut ruangan tampak tak bernoda. Aku melakukan semua pekerjaan berat ini seorang diri, dengan penuh kesabaran dan tanpa keluhan. Aku berbakti seutuhnya. Setidaknya, itulah topeng yang selalu aku kenakan setiap hari di hadapan mereka. Topeng kesederhanaan dari seorang istri yang penurut dan tak banyak menuntut. Perubahan Surya. Kehidupan rumah tanggaku tidak selalu sedingin ini. Namun, semuanya mulai berubah drastis sejak 6 bulan yang lalu. Perubahan itu terjadi tepat setelah Surya mendapatkan promosi besar di tempat kerjanya. Jabatan barunya sebagai direktur operasional seolah telah mengubah keseluruhan kepribadian pria yang dulu ku kenal. Surya yang sekarang bertransformasi menjadi sosok yang dingin, sangat kaku, dan seolah memiliki dinding pembatas yang tak tersentuh. Jam pulangnya menjadi tidak menentu, namun lebih sering larut malam. Jika dulu ia masih menyempatkan diri untuk makan malam bersama atau sekadar mengobrol di ruang keluarga, kini meja makan di rumah ini lebih sering menjadi saksi bisu kesendirianku. Seperti yang terjadi malam tadi. Jam antik di ruang tengah sudah berdentang menunjukkan pukul 12:30 dini hari, barulah ku dengar suara mesin mobilnya memasuki garasi. Aku segera bangkit dari sofa, merapikan bajuku sekilas, dan menyambutnya di pintu depan. Mas baru pulang? Mau aku panaskan makanannya? Lauk kesukaanmu masih aku sisakan, tanyaku dengan nada selembut mungkin sambil mengulurkan tangan untuk meraih tas kerjanya. Alih-alih menyambut uluran tanganku, Surya menepisnya dengan kasar. Wajahnya terlihat sangat lelah, tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Ada aroma asing yang menguar kuat dari kemejanya. Sebuah aroma parfum wanita, sangat manis, mencolok, dan menyengat. Jelas itu bukan parfumku atau parfum ruangan kantornya. Tidak usah. Aku sudah makan di luar dengan klien, jawabnya ketus, tak sedikit pun menatap mataku. Ia melonggarkan ikatan dasinya dan berjalan melewatiku begitu saja menuju ruang tengah. Dan sudah kuperingatkan berkali-kali, berhenti menungguku di ruang tamu seperti satpam jaga malam. Aku lelah, aku mau langsung tidur. Tapi mas, kamu akhir-akhir ini sering sekali pulang sangat larut. Bahkan di akhir pekan pun kamu beralasan ada rapat. Pekerjaan direktur memang seberat itu ya? Aku mencoba memancing sedikit reaksi darinya, tetap mempertahankan nada suaraku agar terdengar seperti istri yang hanya mengkhawatirkan kesehatan suaminya. Surya seketika menghentikan langkahnya di anak tangga pertama. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan sorot mata tajam yang penuh dengan pandangan merendahkan. Kamu tidak akan pernah mengerti urusan bisnis, Dahlia, desisnya sinis. Pikiranmu terlalu sempit untuk memahami tekananku di kantor. Tugasmulah yang mengurus rumah ini, memasak, dan membersihkan kotoran. Jangan pernah berani ikut campur urusan pekerjaanku. Kamu paham? Aku menelan ludah, menundukkan kepalaku dalam-dalam seperti pihak yang ketakutan. Iya, mas, maafkan aku. Ia hanya mendengus kasar sebelum melanjutkan langkah beratnya menaiki tangga. Meninggalkanku sendirian dalam keheningan malam di lantai bawah. Aku tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Aku hanya berdiri di sana,
mencatat setiap perkataan dan gerak-geriknya dengan teliti di dalam kepalaku. Hinaan rutin Ibu Wati. Seakan sikap dingin dan pengabaian Surya belum cukup menyiksa, kehidupanku di rumah ini juga selalu diramaikan oleh kehadiran ibu mertuaku, Ibu Wati. Ia adalah tipikal wanita parubaya yang terlalu memuja status sosial. Ia sering datang berkunjung, terkadang menginap berhari-hari tanpa pemberitahuan, dengan satu tujuan utama, memastikan bahwa aku selalu sadar akan posisiku yang rendah di keluarganya. Pagi ini, saat aku sedang menatap piring sarapan di meja makan, Ibu Wati muncul dari kamar tamu. Ia sudah berdandan rapi dengan riasan tebal dan perhiasan emas yang sengaja dipamerkan di pergelangan tangannya. Matanya yang tajam langsung memindai seluruh penjuru ruangan, mencari celah sekecil apapun untuk mulai menjatuhkanku. "Dahlia, kemari kamu," teriaknya melengking dari arah lorong dapur. Aku meletakkan mangkuk sup dan segera menghampirinya dengan langkah tenang. "Ada apa, Bu? Kamu lihat ini?" Ibu Wati menunjuk ke arah pinggiran karpet di dekat bufet. "Ini ada debu sedikit. Kamu ini membersihkan rumah niat atau tidak sih? Menyapu saja tidak becus." Aku melirik ke arah yang ditunjuknya. Hanya ada sedikit debu yang terbawa angin dari jendela yang terbuka. "Maaf, Bu, tadi saya sudah bersihkan, mungkin terbang dari luar. Akan saya sapu lagi sekarang." Ibu Wati melipat kedua tangannya di dada, bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis yang sangat merendahkan. "Makanya, kalau kerja itu pakai mata dan tenaga. Jangan asal-asalan. Anakku, Surya, itu sekarang sudah jadi direktur. Dia itu orang penting, orang terpandang. Istrinya tidak boleh kampungan dan pemalas." Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya dengan tatapan meremehkan. "Tapi ya mau diharap apa? Namanya juga anak pungut dari panti asuhan. Standar kebersihan dan tata kramamu pasti beda jauh sama orang gedongan. Sampah tetaplah sampah." Hinaan itu, kalimat menyakitkan itu adalah rutinitas sarapanku yang lain. Ibu Wati tidak pernah absen mengungkit asal-usulku. Menurut versi cerita yang mereka yakini 100%, aku hanyalah seorang gadis miskin sebatang kara, besar di panti asuhan yang kumuh, dan kebetulan mendapat undian nasib baik karena dinikahi oleh putra kebanggaannya. "Iya, Bu, saya minta maaf. Saya sangat berterima kasih karena Mas Surya dan Ibu Sudi menerima saya," jawabku datar, menekan segala gejolak emosi ke dasar dadaku, memasang wajah polos penuh kepasrahan. "Kamu itu cuma numpang hidup di sini," lanjutnya, ujung telunjuknya menunjuk tepat ke depan wajahku. "Kalau bukan karena belas kasihan Surya, kamu mungkin sekarang masih jadi tukang cuci piring di warung tenda atau menggelandang di jalanan, kelaparan. Jadi, tahu diri sedikit. Urus rumah ini yang benar. Jangan sampai Surya merasa jijik melihat kondisi rumahnya sendiri." Aku menundukkan kepala. "Baik, Bu, saya mengerti. Silakan dinikmati sarapannya." Ibu Wati mendengus angkuh, membalikan badan menuju meja makan. Ia mulai mencicipi masakanku, dan seperti yang sudah kuduga, ia langsung mengeluhkan rasanya. Supnya dibilang kurang gurih, ayam gorengnya dibilang terlalu keras, dan tidak selevel dengan masakan koki. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, mendengarkan semua ocehannya tanpa membantah. Aku membiarkan wanita tua itu merasa menang hari ini. Peringatan dari sahabat. Siang harinya, setelah Ibu Wati pergi keluar rumah untuk urusan arisan bersama teman-teman sosialitanya, rumah mewah ini kembali terasa sepi. Suasana tegang yang menekan dadaku akhirnya sedikit mencair ketika Dwi, sahabat terdekatku, datang berkunjung. Dwi adalah satu-satunya orang di lingkungan pergaulanku yang benar-benar peduli padaku. Ia bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah firma terkemuka. Ia wanita yang cerdas, memiliki insting yang tajam, dan tidak mudah dibodohi oleh penampilan luar. Kami duduk bersantai di teras belakang yang menghadap ke kolam renang, menikmati es teh lemon segar yang baru saja kubuatkan. "Kamu terlihat sangat pucat hari ini, Dal," kata Dwi membuka percakapan, matanya menyipit menatapku dengan penuh selidik. "Mertua sihirmu itu berulah lagi ya?" Aku tersenyum tipis, mengaduk-aduk es batu di dalam gelasku. "Seperti biasa, Wai. Rutinitas harian. Tidak ada yang baru." Dwi menghela napas panjang, meletakkan gelasnya agak kasar ke atas meja kaca. "Aku sungguh tidak mengerti bagaimana kamu bisa memiliki tingkat kesabaran seperti malaikat, Dahlia. Surya semakin hari semakin semena-mena, dan ibunya terus-terusan menginjak harga dirimu seolah kamu ini keset kaki. Kamu ini istrinya, pendamping hidupnya, bukan babunya."
Aku hanya mencoba menjalankan peranku sebagai istri yang baik. Why? Aku kan banyak berhutang budi pada mereka. Dwi mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya kini memelan, berubah menjadi bisikan yang sangat serius dan penuh penekanan. Dal, dengarkan aku. Ini bukan lagi sekadar soal peran suami istri. Ini soal kewarasanmu, dan terlebih lagi, ini soal keamanan finansial dan masa depanmu. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan rumah tanggamu, tapi sebagai teman, aku harus bilang bahwa ada sesuatu yang sangat janggal di rumah ini. Aku mengangkat sebelah alisku, pura-pura terkejut dan bingung. Janggal? Maksudmu janggal bagaimana, Why? Kemarin lusa, saat aku mampir mengantarkan kue, aku tidak sengaja melihat setumpuk surat di kotak pos depan. Ada beberapa surat tagihan kartu kredit dan surat peringatan dari bank yang dikirimkan ke alamat rumah ini. Ujar Dwi, menatap mataku lekat-lekat untuk memastikan aku menangkap keseriusannya. Dal, Surya itu baru saja naik jabatan jadi direktur. Gajinya pasti melonjak drastis. Tapi kenapa sampai ada surat peringatan tunggakan dari pihak bank? Itu aneh sekali. Aku terdiam, berpura-pura mencerna informasi tersebut. Dwi melanjutkan serangannya. Lalu, soal uang belanja bulanan yang diberikan Surya padamu, jujur padaku, apakah nominalnya dinaikkan setelah dia promosi? Aku menunduk, menggeleng pelan. Tidak, Why? Malah sejak 2 bulan lalu, Mas Surya memotong uang belanjaku hampir setengahnya. Katanya sedang ada banyak pengeluaran mendadak untuk dana talangan keperluan kantor. Bohong besar, sergah Dwi cepat, wajahnya memerah karena geram. Pengeluaran operasional kantor itu sepenuhnya ditanggung oleh kas perusahaan, bukan menggunakan uang pribadi direkturnya. Dahlia, sadarlah, kamu harus sangat berhati-hati. Aku curiga ada yang sangat tidak beres dengan arus kas keuangan suamimu. Dwi mulai menjabarkan kecurigaannya secara terstruktur. Pertama, dia memotong uang belanjamu secara drastis tepat saat gajinya naik tajam. Kedua, adanya surat peringatan tunggakan bank yang dikirim langsung ke rumah tanpa sepengetahuanmu. Ketiga, dia sering pulang larut malam dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, dan sikapnya berubah memusuhimu. Entah dia punya wanita simpanan yang menguras habis hartanya, atau lebih parah lagi, dia sedang terjerat masalah utang di luar sana. Lanjut Dwi, menggenggam kedua tanganku erat melintasi meja. Kamu jangan terlalu polos. Mulailah periksa laci kerjanya saat dia tidak ada. Cek mutasi rekeningnya. Kalau sampai terjadi apa-apa dan rumah ini disita, kamu yang akan menjadi korban pertama yang dibuang. Kamu harus melindungi dirimu sendiri, Dal. Aku menatap tangan Dwi yang menggenggam tanganku dengan hangat, lalu beralih menatap matanya yang memancarkan kekhawatiran yang sangat tulus. Di dalam hati terdalamku, aku tersenyum puas. Dwi memang benar-benar sahabat yang bisa diandalkan. Instingnya sangat tajam. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa peringatannya itu sedikit terlambat. Aku sudah mencium aroma kebusukan Surya jauh sebelum hari ini. Aku tahu lebih banyak rahasia dari yang Dwi kira. Namun, demi menjaga kelangsungan rencanaku dan mempertahankan peranku, aku memasang raut wajah panik yang meyakinkan, lalu mengangguk pelan. Ya Tuhan, terima kasih. Why? Ucapku dengan suara sedikit bergetar. Aku sama sekali tidak kepikiran sampai ke sana. Aku akan coba mencari tahu pelan-pelan. Aku takut kalau tiba-tiba aku menuntut jawaban, Mas Surya malah akan marah besar dan mengusirku. Pokoknya kamu harus mulai waspada dan buka mata. Jangan biarkan mereka terus-terusan menginjak dan membodohimu. Tegas Dwi, membelai punggung tanganku untuk memberikan kekuatan. Kami menghabiskan sisa sore itu dengan mengobrolkan hal-hal ringan demi mengalihkan pikiran. Namun di balik wajah lembut, tatapan sayu, dan sikap pasrah yang terus kutunjukkan di hadapan Dwi, roda gigi di dalam kepalaku sesungguhnya sudah berputar sangat kencang. Rencana-rencana pembalasan telah tersusun dengan sangat rapi. Topeng kesederhanaan, kepatuhan, dan kemiskinan ini rupanya masih harus kupakai sedikit lebih lama lagi. Aku akan membiarkan Surya dan Ibu Wati merasa berada di atas angin. Aku akan membiarkan mereka merasa sangat berkuasa atas wanita miskin dari panti asuhan ini. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kesombongan dan kebodohan merekalah yang kelak akan menjadi bumerang, menghancurkan hidup mereka sendiri sampai tak bersisa. Malam itu, langit Jakarta sedang tidak bersahabat. Hujan turun rintik-rintik sejak sore, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke pori-pori kulit. Waktu di jam dinding ruang tengah sudah menunjukkan pukul 11:04. Aku baru saja selesai menyetrika pakaian kerja Surya untuk besok,
melipatnya dengan sangat hati-hati, dan menyusunnya di keranjang rotan agar tidak ada satupun lipatan yang kusut. Peringatan sahabatku, Dwi, siang tadi masih terngiang-ngiang dengan sangat jelas di telingaku. Namun, aku sungguh tidak menyangka bahwa bom waktu yang kuprediksi baru akan meledak dalam beberapa minggu ke depan, ternyata meledak malam ini juga, di hadapan mataku sendiri. Suara deru halus mesin mobil Surya memecah kesunyian malam yang monoton. Aku bergegas meletakkan setrika, merapikan sedikit daster katun pudar yang kukenakan, dan berjalan menuju ruang depan. Bermaksud membukakan pintu seperti rutinitas budakku biasanya. Namun, langkahku terhenti mendadak tepat di ambang batas antara ruang keluarga dan ruang tamu. Suara pintu utama yang terbuka tidak hanya diiringi oleh langkah kaki berat milik suamiku. Ada suara ketukan hak sepatu tinggi yang beradu tajam dengan lantai marmer. Suara langkah itu terasa asing, lincah, tak punya tata krama, dan penuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Pintu terbuka semakin lebar. Di sana berdiri suamiku, Surya, dengan kemeja yang dua kancing teratasnya sudah dibiarkan terbuka, dasinya longgar menggantung. Dan yang membuat pemandangan itu menyempurnakan firasatku. Di lengan kiri Surya, bergantung mesra seorang wanita yang sangat kukenal dari foto-foto acara ulang tahun kantornya. Dian, rekan kerja Surya, seorang manajer pemasaran yang usianya beberapa tahun lebih muda dariku. Ia mengenakan gaun merah ketat yang mencetak jelas lekuk tubuhnya, riasan wajah yang tebal meski hari sudah larut, dan aroma parfum manis yang menyengat, persis sama dengan aroma yang menempel di kemeja Surya malam sebelumnya. Aku mematung di tempatku berdiri. Menatap mereka bergantian dengan raut wajah terkejut yang sudah kuatur dan kulatih sedemikian rupa di dalam kepalaku agar terlihat senatural mungkin. Mas Surya? Siapa? Kenapa malam-malam begini bawa tamu ke rumah? Suaraku kubuat sengaja bergetar, mencerminkan sosok istri malang yang sedang kebingungan dan mulai dihinggapi firasat buruk. Dian tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah tertawa kecil, sebuah tawa melengking yang meremehkan, sambil mempererat pelukannya di lengan suamiku. Ia menatapku dari ujung rambut yang kuikat asal-asalan, hingga ke ujung kakiku yang telanjang tanpa alas. Kontras yang sangat tajam dengan penampilannya yang serba glamor dan mahal. Jadi ini istrimu yang luar biasa itu, Mas? Istri yang selalu kamu keluhkan membosankan dan bau bawang itu. Dian berucap dengan nada manja yang dibuat-buat, menatap Surya dari samping dengan sengaja memprovokasiku. Ya ampun, Mas. Pantas saja kamu tidak pernah betah berlama-lama di rumah. Melihat penampilannya saja sudah membuat seleraku hilang. Seperti pembantu yang belum mandi. Surya tidak menegur Dian sedikit pun. Ia tidak membela kehormatanku sebagai istrinya. Sebaliknya, ia membalas tatapan Dian dengan senyuman kecil, lalu menoleh kepadaku dengan tatapan jijik yang tak berusaha ditutup-tutupi lagi. Singkirkan wajah melasmu itu, Dahlia. Aku muak melihatnya setiap hari. Bentak Surya dengan suara baritonnya yang kasar. Ia melangkah masuk, menyeret Dian bersamanya melewati tubuhku begitu saja, lalu menghempaskan dirinya di sofa ruang tengah seolah akulah tamu tak diundang yang mengganggu kenyamanan mereka. Aku berjalan perlahan mengikuti mereka, meremas ujung dasterku dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Mas, apa maksud semua ini? Kenapa perempuan ini ada di rumah kita, bergandengan tangan denganmu? Apa salahku, Mas? Aku melayanimu setiap hari tanpa kurang suatu apapun. Tanyaku lirih, dengan air mata yang kubiarkan mulai menggenang di pelupuk mata. Oh, betapa aku harus menahan senyum mengapresiasi kemampuan aktingku sendiri malam ini. Tidak usah banyak drama. Suaramu membuat kepalaku pusing. Sergah Surya keras. Ia merogoh tas kerjanya yang baru saja dilemparkan ke atas meja kaca, mengeluarkan sebuah map coklat yang cukup tebal, lalu dengan gerakan cepat dan sekuat tenaga melemparkannya tepat ke arah wajahku. Plak! Ujung map itu menghantam pipiku cukup keras sebelum akhirnya jatuh berserakan di atas karpet persia dan lantai marmer. Beberapa lembar kertas bermaterai berhamburan keluar dari dalamnya. Mataku dengan cepat memindai dan menangkap deretan huruf kapital yang dicetak tebal di bagian atas kertas tersebut. Surat permohonan cerai. Tanda tangani surat itu sekarang juga. Perintah Surya dengan suara menggelegar, telunjuk kanannya menunjuk tajam ke arah kertas yang berserakan di bawah ujung kakiku. Aku sudah muak dan tidak bisa lagi hidup dengan wanita parasit sepertimu. Jabatanku sekarang direktur. Aku butuh pendamping yang selevel denganku, yang bisa mendukung karirku, yang pantas kubawa ke pertemuan bisnis. Bukan pembantu berkedok istri sepertimu yang memalukan. Aku berjongkok, memungut kertas-kertas dingin itu dengan jari-jari yang gemetar.
Mas, kamu mau menceraikan aku? Setelah semua yang aku lakukan dan korbankan untukmu? Setelah aku menjaga dan mengurus rumah sebesar ini setiap hari tanpa kenal lelah? Isaku, sengaja membiarkan satu tetes air mata jatuh membasahi sudut kertas. Mengurus rumah? Surya tertawa sinis, tawa yang menggema mengerikan memantul di dinding-dinding ruangan luas itu. Hei, sadar diri, Dahlia. Kamu tinggal di sini, makan dari uangku, tidur di bawah atap yang kubayar. Sangat wajar kalau kamu jadi babu di sini. Itu bayaran yang pantas untuk menumpang hidup. Dian menyilangkan kakinya dengan anggun, menatapku dengan senyum miring penuh kemenangan. Cepatlah tanda tangan, Mbak. Jangan mempersulit keadaan dan jangan jadi benalu. Mas Surya ini masa depannya cerah. Dia butuh istri yang bisa diajak berdiskusi dan dibawa ke acara-acara elit konglomerat. Bukan perempuan yang cuma mengerti harga cabai di pasar. Aku mengabaikan celotehan wanita murahan itu dan fokus membaca baris-baris kalimat dalam surat permohonan cerai tersebut. Mataku sedikit menyipit saat membaca salah satu klausul tambahan yang sengaja disisipkan di halaman kedua. Di sana tertulis dengan bahasa hukum yang kaku bahwa aku, Dahlia, dengan sadar melepaskan seluruh hak atas harta Ganagini, termasuk membebaskan hak kepemilikan atas rumah mewah ini, dan bersedia menandatangani surat kuasa pemindahan hak milik sepenuhnya ke atas nama Surya secara mutlak. Mas, kamu mau mengambil rumah ini juga? Tanyaku dengan suara serak, mengangkat wajah dan menatapnya dengan raut tak percaya. Rumah ini kan rumah kita. Satu-satunya tempat tinggal yang aku punya. Rumah kita? Surya memotong ucapanku dengan bentakan yang jauh lebih keras, hingga urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah. Ia bangkit berdiri dari sofa, berjalan cepat menghampiriku yang masih berjongkok, lalu menunduk menatapku dengan penuh arogansi dan kebencian. Rumah ini milikku 100%. Aku yang bekerja keras banting tulang, aku yang membiayai perawatannya selama ini. Kamu tidak berhak atas satu bata pun di rumah ini. Surya menarik napas panjang, lalu melontarkan kalimat yang akan selalu kuingat, yang akan kucetak tebal dalam ingatanku sebagai tiket VVIP menuju kehancurannya sendiri. Kau wanita miskin tidak pantas menuntut apapun. Kembali saja ke panti asuhan tempatmu berasal. Menyingkir dari rumahku, malam ini juga. Hening seketika menyelimuti ruangan. Suara rintik hujan di luar jendela seolah menjadi satu-satunya latar belakang dari malam yang memuakkan ini. Di dalam hatiku terdalam, iblis sedang tersenyum sangat lebar. Bagus, Surya. Teruslah mengaum. Gali terus kuburanmu sendiri sedalam mungkin, batinku dengan sangat dingin. Namun di luar, di hadapan mereka, aku menampilkan ekspresi kehancuran total seorang wanita lemah. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, menggigit bibir bawahku untuk menahan isakan tangis palsu, dan membiarkan bahuku bergetar hebat seolah dunia baru saja runtuh menimpaku. Aku tidak membalas teriakannya. Aku tidak memaki Dian yang merebut suamiku. Aku tidak berteriak histeris menuntut keadilan seperti yang mungkin sudah mereka persiapkan untuk dilawan. Aku memilih untuk diam total. Sebuah kebisuan tanpa perlawanan yang kuatur secara presisi untuk membuat mereka merasa telah memenangkan pertempuran malam ini secara absolut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, aku berdiri secara perlahan. Aku meninggalkan lembaran surat cerai itu tergeletak berantakan di atas meja kaca. Aku membalikan badan, berjalan gontai menuju kamar kecil di lantai bawah yang selama ini kugunakan, karena Surya dengan alasan lelah menolak tidur sekamar denganku sejak 3 bulan terakhir. Bagus. Setidaknya dia tahu diri. Seru Dian dari arah ruang tengah, suaranya sengaja dikeraskan agar aku mendengarnya. Jangan coba-coba bawa barang-barang mahal yang dibelikan Mas Surya ya. Bawa saja baju-baju gembelmu itu. Di dalam kamar, aku menutup pintu rapat-rapat. Bersandar pada daun pintu kayu itu, aku menghela napas panjang, membuang semua sisa-sisa kepura-puraan yang sejak tadi menyesakkan dada. Aku menatap cermin di atas meja rias. Tidak ada wanita miskin yang patah hati di pantulan cermin itu. Yang ada hanyalah Dahlia yang sedang menghitung mundur waktu, merancang eksekusi bagi pengkhianat. Aku meraih sebuah koper kanvas kecil yang sudah agak lusuh dari atas lemari. Aku hanya memasukkan beberapa potong pakaian daster, kaos biasa, dan perlengkapan mandi ala kadarnya. Aku sengaja tidak membawa satupun barang berharga. Aku meninggalkan semuanya persis seperti apa adanya. Biarkan mereka merasa berkuasa. Biarkan mereka mengira mereka telah membuang sampah, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tertidur. Sekitar 15 menit kemudian,
aku keluar dari kamar sambil menyeret koper kecilku. Surya dan Dian rupanya sudah kembali duduk di sofa, asyik mengobrol dan tertawa lepas, sama sekali tidak mempedulikan kehadiranku. Surya bahkan sedang menuangkan minuman ke dalam gelas kristal, bersulang dengan selingkuhannya, merayakan kemenangannya mengusir sang istri. Aku melangkah menuju pintu utama. Saat sebelah tanganku menyentuh gagang pintu yang dingin, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, memberikan sentuhan akhir pada sandiwaraku malam ini. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Mas, ucapku sangat lirih, dengan suara yang parau dan syarat akan luka. Surya bahkan tidak repot-repot menoleh untuk menatap wajahku. Ia hanya mengibaskan tangannya ke udara, mengusirku seolah mengusir anjing liar yang mengotori teras rumahnya. Cepat pergi. Jangan pernah kembali lagi ke sini, dan jangan harap aku akan sudi memberimu sepeser pun uang pesangon untuk hidupmu yang menyedihkan. Aku membuka pintu perlahan. Angin malam yang dingin dan percikan sisa gerimis langsung menerpa wajahku. Aku melangkah keluar, menyeret koperku melintasi teras marmer, lalu menutup pintu kayu jati berlapis ukiran itu di belakangku dengan suara klik yang halus. Begitu pintu tertutup rapat memisahkan kami, saat aku berdiri sendirian di bawah kanopi teras depan, seluruh postur tubuhku berubah total secara instan. Bahu yang tadinya melengkung sedih kini tegap lurus menantang malam. Wajah yang tadinya memelas dan ketakutan, kini mengeras, datar, dan sedingin es batu. Tidak ada lagi sisa-sisa kepasrahan. Tidak ada kesedihan setitik pun, yang ada hanyalah adrenalin dan kebebasan. Jalanan aspal di depan gerbang yang basah memantulkan cahaya lampu jalanan yang temaram. Aku melangkah keluar dari pekarangan rumah mewah itu tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak memanggil taksi, melainkan berjalan kaki dengan langkah mantap sejauh beberapa ratus meter ke arah jalan raya utama. Di sana, di bawah bayangan pohon rindang yang tersembunyi dari pandangan, sebuah mobil SUV hitam mewah dengan kaca gelap sudah menungguku dengan mesin yang menyala senyap. Pintu belakang mobil terbuka secara otomatis saat aku mendekat. Pertunjukan babak penderitaan telah resmi berakhir. Sekarang, saatnya aku bergerak dalam kegelapan dan mengatur panggung balas dendam yang sesungguhnya. Hawa dingin dari pendingin ruangan mobil SUV hitam itu langsung menyapa kulitku begitu aku merebahkan diri di jok kulit yang empuk. Pintu tertutup rapat secara otomatis, mengisolasi semua suara rintik hujan dan hiruk-pikuk jalanan malam Jakarta. Di kursi kemudi, Pak Anton, supir pribadi kepercayaanku yang sudah bekerja untuk keluargaku selama lebih dari 1 dekade, menoleh perlahan melalui kaca spion tengah. Kita langsung menuju penthouse, Nona Dahlia? Tanyanya dengan nada suara yang sangat hormat dan tenang, sebuah kontras yang sangat tajam dengan bentakan-bentakan kasar yang baru saja kuterima beberapa menit yang lalu. Iya, Pak Anton. Jalan sekarang. Pastikan tidak ada yang membuntuti kita, jawabku datar. Mobil mewah anti peluru itu mulai melaju membelah jalanan malam dengan senyap. Di dalam kabin yang kedap suara ini, aku akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada air mata yang menetes. Tidak ada isakan tangis kesedihan dari seorang istri yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat puluhan kilogram baru saja diangkat dari kedua pundakku. Aku membuka koper kanvas kecilku yang lusuh, mengabaikan tumpukan daster murahan di dalamnya, dan merogoh bagian dasar koper yang memiliki resleting tersembunyi. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru dengan sistem enkripsi tingkat tinggi. Layar ponsel itu menyala terang, membiaskan cahaya biru ke wajahku yang kini sepenuhnya tanpa ekspresi. Dengan beberapa ketukan cepat, aku membuka sebuah aplikasi pemantau rahasia. Jauh hari sebelum malam pengusiran ini terjadi, tepatnya sejak kecurigaanku pada Surya mulai muncul 3 bulan yang lalu, aku sudah memasang beberapa kamera pengintai mini, CCTV, yang tersembunyi di titik-titik buta rumah mewah itu. Di ruang tamu, ruang tengah, dapur, hingga lorong utama. Layar ponselku kini menampilkan siaran langsung dari ruang tengah rumah yang baru saja kutinggalkan. Kualitas videonya sangat jernih, lengkap dengan tangkapan suara yang tajam. Di layar itu, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Surya dan Dian sedang bersorak kegirangan. Surya terlihat membuka sebuah botol minuman keras yang harganya hampir setara dengan gaji bulanannya saat ia masih menjadi staf biasa. Tak berselang lama, pintu depan terbuka. Ibu Wati, ibu mertuaku yang terhormat itu, masuk dengan langkah tergesa-gesa namun dengan wajah yang berseri-seri. Rupanya, Surya langsung menelpon ibunya sesaat setelah aku keluar dari rumah. Akhirnya benalu itu pergi juga dari rumah ini.
seru Ibu Wati kegirangan dalam rekaman langsung tersebut. Ia memeluk Surya dengan bangga, lalu beralih memeluk Dian seolah wanita simpanan itu adalah menantu idaman yang turun dari langit. Ibu sudah bilang kan, cepat atau lambat perempuan miskin itu pasti akan tahu diri kalau diusir keras-keras. Rumah ini sekarang murni milikmu, Surya. Tentu saja, Bu, jawab Surya sambil tertawa sombong, menuangkan minuman ke 3 gelas kristal. Surat cerainya akan segera kuurus. Dan soal rumah ini, aku akan secepatnya membaliknamakan sertifikatnya. Dahlia si bodoh itu bahkan tidak berani membawa satu barang pun. Dia pasti sedang menangis di pinggir jalan sekarang, mencari hal tebus untuk tidur. Mereka bertiga kemudian mendentingkan gelas, bersulang merayakan kemenanganku yang mereka anggap sebagai kekalahanku. Sebuah pesta pora di atas penderitaan palsu yang kubangun dengan sangat teliti. Aku tersenyum sinis menatap layar ponselku. Bersenang-senanglah selagi bisa, Surya. Rayakan kemenangan semumu malam ini, gumamku pelan. Aku mematikan aplikasi tersebut karena sudah muak melihat wajah-wajah serakah mereka. Kini, saatnya untuk benar-benar bekerja. Perintah kepada sang anjing pelacak. Aku membuka daftar kontak di ponsel enkripsiku dan menekan panggilan cepat pada sebuah nama sandi. Panggilan itu hanya berdering 2 kali sebelum sebuah suara berat dan serak menjawab dari seberang sana. Selamat malam, Nona Dahlia. Sebuah kejutan Anda menghubungi saya selarut ini. Ada yang bisa saya selesaikan malam ini juga? Sapa Iman tanpa basa-basi. Iman adalah seorang detektif swasta kelas atas. Ia mantan intelijen militer yang kini bekerja di jalur bawah tanah. Keluargaku sering menggunakan jasanya untuk membersihkan masalah-masalah bisnis yang kotor, dan ia sangat loyal pada bayaran yang setimpal. Waktunya berburu, Iman. Sandiwaraku di rumah itu sudah selesai malam ini, ucapku langsung pada intinya. Ah, jadi target akhirnya memakan umpan yang Anda sebar? Saya harus bilang, kesabaran Anda memakai topeng istri tertindas itu patut diacungi jempol, Nona. Berhenti memujiku dan mulai bekerja, potongku cepat. Mulai besok pagi, aku mau kamu membuntuti Surya 24 jam penuh. Jangan sampai ada 1 detik pun pergerakannya yang lepas dari pantauanmu. Dwi, sahabatku, mengendus adanya kejanggalan dalam arus kas keuangan Surya. Aku ingin kamu mencari tahu kemana larinya uang-uang itu. Baik, Nona. Apakah kita berfokus pada wanita simpanannya saja? Tidak. Dian itu bodoh. Dia hanya parasit yang menempel demi gaya hidup. Ada yang jauh lebih besar dari sekadar selingkuhan, tegasku. Gaji Surya naik pesat. Tapi ada tagihan bank yang menunggak dan uang belanja rumah yang dipotong. Cari tahu apakah dia memiliki bisnis ilegal, utang pada lintah darat, atau kebiasaan buruk yang dirahasiakan. Aku mencium bau kebusukan yang sangat menyengat di luar urusan ranjangnya. Saya mengerti, Nona. Saya akan mengerahkan tim saya malam ini juga untuk meretas riwayat transaksi perbankannya secara diam-diam. Saya akan memberikan laporannya secepat mungkin. Aku tunggu hasilnya, Iman. Pastikan buktinya tak terbantahkan berupa foto, rekaman, atau dokumen. Jangan buat aku kecewa, ucapku sebelum memutus sambungan telepon sepihak. Mobil SUV yang kutumpangi kini mulai memasuki area parkir bawah tanah sebuah gedung apartemen paling eksklusif di pusat kota Jakarta. Ini adalah properti pribadi milik keluargaku yang tidak pernah diketahui oleh Surya. Sebuah menara pencakar langit di mana lantai tertingginya, penthouse, merupakan tempat persembunyian rahasiaku. Arsitek kehancuran. Pintu lift pribadi terbuka, membawaku langsung ke dalam ruang tamu penthouse yang sangat luas, berdinding kaca dengan pemandangan gemerlap lampu kota Jakarta dari ketinggian. Di sofa kulit berwarna hitam yang melingkar di tengah ruangan, seorang pria dengan setelan jas rapi meski waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, sedang duduk santai sambil menyesap kopi hitam. Dia adalah Krishna Pramudia. Salah satu pengacara korporat paling cerdas, paling licin, dan paling mematikan yang dimiliki oleh firma hukum ayahku. Otaknya setajam silet, dan ia tidak pernah kalah dalam satupun persidangan. Selamat datang kembali di dunia nyata, Nona Dahlia, sapa Krishna, bangkit berdiri dan memberikan sedikit anggukan hormat. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang tegas. Melihat Anda ada di sini malam-malam begini, saya asumsikan panggung sandiwara di rumah sana sudah resmi ditutup. Aku berjalan menghampirinya, melempar tas lempangku ke atas meja, dan menjatuhkan diri di sofa seberangnya. Surya sudah melempar surat cerai ke wajahku, Krishna. Dan dia menuntut agar rumah itu dibalik nama menjadi miliknya secara mutlak.
Krishna terkekeh pelan, sebuah tawa yang syarat akan rasa kasihan terhadap kebodohan musuh kliennya. Luar biasa arogan. Pria itu benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan sangat antusias. Lalu, instruksi apa yang Anda inginkan dari saya sekarang, Nona? Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap mata Krishna dengan kilat permusuhan yang menyala-nyala. Aku tidak ingin ini hanya sekadar perceraian biasa di mana kita menang telak lalu semuanya selesai. Itu terlalu mudah untuk mereka. Lalu, pancing Krishna, matanya berbinar tertarik dengan rencana jahat kliennya. Aku ingin kau membekukan status hukum rumah itu secara diam-diam. Tegasku, menyusun setiap kata dengan hati-hati. Biarkan Surya mengira dia bisa memproses peralihan hak milik. Biarkan dia mencoba menjual atau menjaminkan rumah itu. Aku ingin kita memancingnya melakukan sebuah kesalahan fatal. Sebuah tindak pidana murni. Krishna memutar-mutar cangkir kopinya pelan, otaknya langsung bekerja memproses instruksiku. Rumah mewah itu sejak awal berdiri di atas tanah yang merupakan hibah mutlak dari ayah Anda, Bapak Haris Pratama, langsung atas nama Anda. Dalam hukum perkawinan kita, harta hibah tidak akan pernah bisa dikategorikan sebagai harta gana gini. Betapapun kerasnya Surya mengklaim bahwa ia yang membayar biaya perawatan atau pajaknya. Tepat sekali, balasku sambil menyeringai dingin. Surya tidak tahu soal hibah itu. Dia mengira rumah itu adalah aset bersama karena dibeli setelah kami menikah, padahal seluruh dana pembangunan adalah kucuran rahasia dari ayahku. Jika kita membekukan statusnya di Badan Pertanahan Nasional tanpa sepengetahuannya, lanjut Krishna, nada suaranya semakin bersemangat, dan dia sedang dalam posisi terdesak membutuhkan uang dari aset tersebut, kemungkinan besar dia akan mencari jalan pintas. Memalsukan tanda tangan Anda, memalsukan dokumen persetujuan istri, atau bahkan menyuap notaris bodoh untuk menerbitkan sertifikat palsu. Dan pada detik dia melakukan pemalsuan dokumen itu untuk merampas hartaku. Pada detik itulah dia berubah dari seorang suami yang selingkuh, menjadi seorang pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen berencana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Pungkas Krishna, menyempurnakan kalimatku dengan senyum lebar yang sangat memuaskan. Siapkan semua dokumen yang diperlukan, Krishna. Peringatkan orang-orang kita di pengadilan dan di Badan Pertanahan untuk mengunci rapat semua celah. Kita tidak hanya akan membuatnya miskin papa, kita akan menjebloskannya ke balik jeruji besi beserta siapapun yang membantunya. Perintahku dengan nada absolut. Krishna mengangguk mantap, mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya dan mulai mengetikkan rentetan instruksi kepada tim asisten hukumnya. Malam ini, di bawah bayangan kesunyian langit Jakarta, mesin giling kehancuran telah resmi kuhidupkan. Aku merebahkan kepalaku ke sandaran sofa, menatap langit-langit penthouse yang tinggi. Rasa sakit dari penghinaan bertahun-tahun yang kuterima akhirnya memiliki saluran pelepasan yang sempurna. Surya, Dian, dan Ibu Ati mungkin mengira mereka baru saja membuang seekor kucing jalanan yang tak berdaya. Mereka tidak pernah menyadari bahwa kucing yang mereka tendang itu adalah peliharaan kesayangan dari seekor harimau yang kini sedang mengasah cakarnya dalam kegelapan. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Kehidupanku kini berputar 180 derajat. Tidak ada lagi rutinitas bangun subuh untuk menyikat lantai marmer, tidak ada lagi omelan Ibu Ati yang memekakan telinga, dan tentu saja, tidak ada lagi aroma parfum murahan dari kemeja seorang suami yang berkhianat. Di penthouse eksklusif ini, aku kembali menjadi diriku yang sesungguhnya. Aku tidur di atas ranjang king size berlapis sutra, menikmati sarapan yang disiapkan oleh koki pribadiku, dan menghabiskan waktuku untuk bersantai sambil memantau pergerakan musuh-musuhku dari balik layar. Pagi itu, aku sedang duduk di balkon kaca, menikmati secangkir teh chamomile hangat sambil menatap hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta dari ketinggian lantai 40. Udara pagi terasa cukup segar setelah hujan semalaman. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu utama penthouse berbunyi pelan. Aku sudah tahu siapa yang datang. Melalui layar interkom, kulihat wajah tegas Iman, detektif swasta kepercayaanku. Aku menekan tombol pembuka pintu otomatis dan membiarkannya masuk. Iman melangkah ke ruang tengah dengan langkah tegap, membawa sebuah tas kerja berbahan kulit hitam yang tampak padat. Selamat pagi, Nona Dahlia. Saya harap Anda menikmati waktu istirahat Anda, sapa Iman, sedikit membungkuk hormat. Duduklah, Iman. Langsung saja ke intinya. Apa yang berhasil kau temukan dalam 3 hari ini? Tanyaku tanpa basa-basi, meletakkan cangkir tehku ke atas meja dan menatapnya dengan penuh antisipasi. Iman duduk di sofa seberangku, membuka tas kerjanya,
dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah, beserta sebuah komputer tablet. Ia menyodorkan map itu ke hadapanku. Anda benar-benar memiliki insting yang tajam, Nona. Teman Anda, Dwi, juga tidak salah. Ada sesuatu yang sangat busuk di balik rekening bank mantan suami Anda, ucap Iman dengan nada serius. Surya tidak hanya memotong uang belanja Anda demi memanjakan selingkuhannya. Jika hanya untuk membelikan tas atau perhiasan untuk wanita bernama Dian itu, gaji direkturnya masih lebih dari cukup. Masalah utamanya jauh lebih mematikan dari itu. Aku membuka map merah tersebut. Halaman pertamanya langsung menampilkan tumpukan foto-foto buram yang diambil secara diam-diam. Di sana terlihat Surya sedang duduk di sebuah ruangan remang-remang yang penuh dengan asap rokok, dikelilingi oleh pria-pria berwajah sangar. Di atas meja di hadapannya, terdapat tumpukan chip kasino dan kartu remi. Judi? Tanyaku, alis sebelah kananku terangkat naik. Sebuah senyum sinis tanpa sadar terbentuk di sudut bibirku. Tepat sekali, anggu Iman. Dan bukan kelas tri. Surya terlibat dalam perjudian kelas atas bawah tanah. Mulanya dia menang besar beberapa bulan lalu, sebelum dia dipromosikan. Kemenangan itu membuatnya ketagihan dan arogan. Namun belakangan ini, dia terus-menerus kalah telak. Ia meminjam uang dari lintah darat, sindikasi rentenir ilegal, untuk menutupi kekalahannya, dengan harapan bisa menang kembali. Berapa total hutangnya sekarang? Tanyaku, membalik ke halaman berikutnya yang berisi cetakan mutasi rekening dan beberapa salinan catatan transaksi yang berhasil diretas oleh tim Iman. Iman menatap lurus ke mataku. 5 miliar rupiah, Nona. Ditambah bunga berbunga yang berjalan setiap harinya. Gaji direkturnya tidak akan pernah bisa menutup hutang sebesar itu. Itulah sebabnya dia menerima banyak surat peringatan dari Bank Sentral karena dia menggunakan semua limit kartu kreditnya untuk ditarik tunai. Para penagih hutang dari pihak rentenir juga sudah mulai menerornya. Mereka memberinya tenggat waktu 1 bulan untuk melunasi semuanya, atau karir dan nyawanya yang akan jadi taruhan. Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat dingin dan menusuk. Jadi, itulah alasan sebenarnya mengapa dia begitu terburu-buru mengusirku malam itu. Dia tidak sabar ingin menguasai rumah mewahnya agar bisa segera diuangkan. Betul. Dia sangat putus asa, Iman menyetujui. Ia kemudian mengambil tabletnya, mengetuk layarnya beberapa kali, dan menggesernya ke arahku. Dan keputusasaan itu membawanya pada langkah bodoh berikutnya. Kemarin sore, tim saya berhasil membuntuti Surya ke sebuah restoran sepi di pinggiran kota. Dia tidak datang sendirian. Di layar tablet, terlihat sebuah foto tajam yang menampilkan Surya sedang duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya yang kepalanya setengah botak, mengenakan kacamata tebal, dan memakai batik yang tampak kusut. Pria itu tampak sedang memeriksa beberapa lembar dokumen dengan kaca pembesar kecil. Siapa pria tua ini? Tanyaku, mengamati wajah licik yang tertangkap kamera tersebut. Namanya Burhanuddin. Orang-orang di dunia bawah memanggilnya Pak Burhan. Dia adalah seorang notaris publik. Tapi lisensinya sebenarnya sudah dalam masa penangguhan oleh majelis pengawas karena banyak kasus sengketa tanah. Jelas Iman rinci. Dia spesialis mafia tanah. Tugas utamanya adalah memalsukan sertifikat, merekayasa tanda tangan persetujuan pasangan, dan menyuap oknum di badan pertanahan agar proses balik nama berjalan mulus tanpa hambatan. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, melipat kedua tanganku di dada. Rasanya seperti sedang menonton sebuah pertunjukan teater di mana sang aktor utama sedang bunuh diri di atas panggung. Rencanaku dan Krishna untuk memancingnya melakukan tindak pidana benar-benar berjalan jauh lebih mulus dari yang kami perkirakan. Apakah kau berhasil menyadap pembicaraan mereka, Iman? Iman tersenyum tipis, sebuah senyum bangga khas seorang profesional sejati. Tentu saja, Nona. Salah satu anggota tim saya menyamar sebagai pelayan restoran dan menempelkan alat penyadap mikro di bawah meja mereka. Iman menekan sebuah tombol play di layar tabletnya. Suara gemerisik halus terdengar sejenak, sebelum akhirnya suara berat suamiku, mantan suamiku, terdengar jelas melantang dari pengeras suara. Saya butuh ini selesai cepat, Pak Burhan. Paling lambat 2 minggu, sertifikat ini harus sudah bersih atas nama saya agar bisa langsung saya jual atau jaminkan ke bank. Terdengar suara Surya yang dipenuhi nada kepanikan yang berusaha disembunyikan. Bapak Surya, ini bukan urusan gampang. Balas suara Pak Burhan, terdengar serak dan lambat. Status rumah ini adalah harta bersama karena dibeli setelah pernikahan. Sesuai hukum, Bapak butuh tanda tangan persetujuan dari istri Bapak untuk menjual atau membalik namakannya.
Istri saya sudah pergi. Dia sudah menandatangani surat cerai dan melepaskan haknya. Tapi proses pengadilan pasti lama. Saya tidak punya waktu menunggu putusan hakim. Nada suara Surya semakin tinggi dan frustrasi. Saya akan bayar Bapak 500 juta rupiah. Buatkan saja surat kuasa palsu. Palsukan tanda tangan Dahlia di dokumen persetujuan penjualan harta Ganagini. Bapak punya koneksi orang dalam di pertanahan, kan? Loloskan dokumen ini. Terdengar jeda sejenak dalam rekaman itu, diikuti dengan suara tawa kecil yang serakah dari Pak Burhan. 500 juta? Deal. Saya akan siapkan stempel palsu dan menyuruh orang saya meniru tanda tangan istri Bapak malam ini juga. Tapi ingat, kalau sampai istri Bapak menuntut ke jalur hukum nanti, risiko Bapak tanggung sendiri. Jangan khawatir. Surya mendengus sombong dalam rekaman itu. Dahlia itu cuma perempuan miskin dari panti asuhan. Dia tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan tidak mengerti hukum. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Begitu sertifikatnya beres, rumah itu akan langsung kulepas ke pembeli yang sudah kusiapkan. Aku memberi isyarat kepada Iman untuk mematikan rekaman tersebut. Cukup. Aku sudah mendengar semua yang kubutuhkan. Bukti ini tidak terbantahkan. Sebuah niat kejahatan yang direkam dengan sempurna, lengkap dengan nominal suap dan kesepakatan pemalsuan dokumen. Luar biasa, gumamku pelan, menggelengkan kepala meratapi kebodohan Surya. Dia menggadaikan hidupnya, membuang istrinya, dan mempertaruhkan kebebasannya hanya untuk menutupi hutang judi. Dan dia mengira aku ini bodoh. Dia menggali lubang yang sangat dalam, Nona. Dan dokumen rumah yang ingin dia palsukan itu, dia tidak tahu kalau sertifikat itu sedang dibekukan oleh pengacara Anda secara diam-diam, sahut Iman. Benar. Krishna sudah mengunci status sertifikat hibah asliku di pusat. Saat Burhan dan Surya mencoba memasukkan berkas palsu mereka ke sistem pertanahan, sistem akan menolaknya. Namun jejak pemalsuan mereka akan terekam secara permanen sebagai bukti pidana. Jelasku sambil mengembalikan map merah tersebut kepada Iman. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Nona? Apakah saya harus menghentikan proses pemalsuan mereka sebelum terlambat? Jangan berani-berani ikut campur, Iman, larangku tegas. Sorot mataku berubah menjadi sedingin es. Biarkan saja mereka bekerja. Biarkan Pak Burhan memalsukan tanda tanganku. Biarkan Surya menyerahkan sisa uang suapnya. Aku ingin kejahatan ini sempurna secara hukum. Jangan hentikan mereka, pantau saja. Kumpulkan bukti transfer suapnya, rekam semua pertemuan mereka selanjutnya, dan bersiaplah. Bersiap untuk apa, Nona? Aku berdiri dari sofa, berjalan perlahan menuju dinding kaca dan menatap hamparan gedung pencakar langit di luar sana. Bersiap untuk pertunjukan utama. Biarkan dia merasa sangat dekat dengan garis finish. Biarkan dia merasa sudah menang. Karena semakin tinggi dia terbang dengan sayap palsunya, akan semakin hancur tulang-tulangnya saat aku menjatuhkannya ke tanah. Aku menoleh kembali ke arah Iman, memberikan perintah pamungkasku. Kirimkan salinan rekaman audio ini dan foto-foto Surya dengan rentenir itu kepada Krishna sekarang juga. Minta Krishna menyiapkan berkas laporan ke polisi. Kita akan menunggu sampai hari persidangan harta Ganagini di pengadilan agama tiba. Di sanalah aku akan memotong lehernya. Iman mengangguk penuh hormat, segera merapikan kembali peralatannya ke dalam tas kulit hitamnya. Dilaksanakan, Nona. Sang target sudah masuk ke dalam jaring secara sukarela. Kita tinggal menunggu waktu untuk menarik talinya. Begitu Iman pergi meninggalkan penthouse, keheningan kembali menyelimuti ruanganku. Aku tersenyum sendirian. Surya, oh Surya yang malang. Kau pikir kau sedang membuang seorang wanita miskin yang menyusahkan. Kau sama sekali tidak tahu. Kau baru saja menyerahkan surat kematianmu sendiri kepadaku. Matahari bersinar cukup terik siang ini, menembus kaca-kaca besar di ruang baca penthouse yang kini menjadi markas rahasiaku. Di atas meja kerja berbahan kayu eboni yang mengkilap, tumpukan dokumen hukum dari Krishna dan laporan keuangan dari Iman sudah tersusun rapi. Rencana yang kami susun berjalan dengan sangat mulus. Surya sedang berada di ujung tanduk, terengah-engah mencari cara untuk memalsukan sertifikat rumah demi melunasi hutang judinya yang menggunung. Namun, di tengah kehancuran finansial yang mengintainya di depan mata, ia dan keluarga barunya rupanya masih sempat menggelar sebuah pertunjukan konyol yang sangat menghiburku. Sebuah ponsel pintar murahan dengan layar retak di sudutnya bergetar hebat di atas meja. Ponsel itu sengaja kubeli khusus untuk berkomunikasi dengan Dwi. Di mata sahabatku itu, aku masihlah seorang Dahlia yang malang,
yang kini menyewa sebuah kamar kos kumuh seharga 500.000 per bulan. Aku menekan tombol terima saat nama Dwi muncul di layar. Halo, Dahlia? Kamu di mana sekarang? Kita harus bertemu hari ini juga. Aku tidak peduli kamu sibuk cari kerja atau apa, temui aku di kedai kopi biasa. Sekarang. Suara Dwi terdengar meledak-ledak di seberang sana, syarat akan amarah yang tertahan. Ada apa, Wai? Suaramu terdengar marah sekali. Tanyaku dengan nada suara yang kubuat selembut dan sepelan mungkin, seolah aku adalah wanita yang sedang kehilangan semangat hidup. Jangan banyak tanya, cepat datang kemari. Ada hal gila yang harus kamu lihat sendiri. Klik. Sambungan diputus sepihak. Aku tersenyum tipis. Aku sudah bisa menebak apa yang membuat sahabatku itu begitu murka. Tanpa membuang waktu, aku segera masuk ke ruang ganti, melepaskan gaun sutra mahalku, dan menggantinya dengan celana jin pudar serta kemeja katun kebesaran yang terlihat kusam. Aku mengikat rambutku asal-asalan, memastikan wajahku bebas dari riasan apapun agar terlihat pucat dan lelah. Setelah penyamaranku sebagai wanita tertindas kembali sempurna, aku meminta Pak Anton mengantarkanku dengan mobil biasa yang kaca filmnya gelap, dan menurunkanku 2 blok dari kedai kopi tempat Dwi menunggu. Pameran kesombongan digital. Saat aku mendorong pintu kaca kedai kopi berpendingin ruangan itu, Dwi langsung melambaikan tangannya dari sudut ruangan. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Di atas meja di hadapannya, sebuah es kopi susu yang es batunya sudah mencair tampak belum disentuh sama sekali. Duduk. Perintahnya singkat begitu aku tiba di mejanya. Aku menarik kursi kayu dan duduk di hadapannya, memasang wajah bingung. Ada apa, Wai? Kenapa kamu terlihat emosi sekali? Dwi tidak menjawab. Ia langsung menyodorkan ponselnya ke hadapanku dengan kasar. Layar ponsel itu menampilkan sebuah aplikasi media sosial yang sedang membuka halaman profil milik Dian. Mataku langsung menangkap deretan foto dan video pendek yang baru saja diunggah dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Lihat ini, Dal. Lihat kelakuan perempuan ular ini dan ibu mertua sihirmu. Desis Dwi tajam. Aku menggeser layar ponsel itu perlahan. Unggahan pertama. Sebuah video berdurasi 15 detik. Dian sedang duduk bersantai di pinggir kolam renang di halaman belakang rumahku. Ia mengenakan kacamata hitam mahal dan memegang segelas jus jeruk. Kamera ponselnya berputar, memamerkan pilar-pilar putih rumah bergaya Eropa tersebut. Di bagian bawah video, tertulis sebuah takarir dengan huruf tebal. Menikmati pagi di istana baruku. Akhirnya rumah ini bersih dari energi negatif. New life. New home with my love Surya_Direktur. Unggahan kedua, foto Ibu Wati dan Dian yang sedang duduk di sofa kulit ruang tengah, tepat di tempat Surya melempar surat cerai ke wajahku tempo hari. Ibu Wati merangkul Dian dengan sangat erat. Keduanya tersenyum lebar menghadap kamera. Ibu Wati tampak mengenakan sebuah kalung emas baru yang sangat mencolok. Takarir di foto itu tidak kalah menyakitkan. Ini baru namanya menantu idaman. Cantik, sukses, dan berkelas. Bukan wanita parasit dari panti asuhan yang cuma bisa menghabiskan beras. Bye-bye benalu. Unggahan ketiga, sebuah kolase foto dari berbagai sudut rumah. Mulai dari dapur bersih dengan meja marmer tempatku biasa memasak, ruang tamu dengan lampu kristalnya, hingga garasi yang menampilkan mobil SUV milik Surya. Semuanya dipamerkan dengan bangga, seolah-olah barang-barang itu adalah piala kemenangan mereka. Kamu baca apa yang mereka tulis, Dal? Dwi menggebrak meja pelan, matanya berkaca-kaca antara marah dan kasihan padaku. Belum ada seminggu kamu diusir dengan cara tidak manusiawi, dan mereka sudah berpesta pora di media sosial. Mereka merendahkanmu secara publik, Dahlia. Mereka memamerkan rumah tangga yang mereka hancurkan seolah itu adalah sebuah prestasi. Aku menundukkan kepala dalam-dalam. Aku sengaja membiarkan poni rambutku menutupi sebagian wajahku agar Dwi tidak melihat sudut bibirku yang berkedut menahan senyum sinis. Biarkan saja, Wai, ucapku dengan suara parau yang bergetar hebat, memainkan peran istri pasrah dengan totalitas penuh. Mungkin itu memang rumah mereka sekarang. Mas Surya yang membelinya, dan ibu mertuaku merasa lebih bahagia dengan Dian. Aku bisa apa? Aku cuma perempuan sebatang kara. Kamu bisa apa? Dwi membelalakan matanya, tidak percaya dengan tanggapanku yang terlalu pasrah. Kamu bisa menuntut mereka, Dahlia. Itu rumah dibeli setelah kalian menikah. Itu harta gana gini. Surya tidak bisa semena-mena membuangmu dan memberikan rumah itu kepada selingkuhannya begitu saja.
Kamu harus sewa pengacara. Aku tidak punya uang untuk sewa pengacara, why? Buat makan sehari-hari saja aku sekarang harus menghemat. Jawabku memelas, meremas ujung kemejaku yang kusam. Dwi mengusap wajahnya dengan kasar, merasa frustrasi melihat keputusasaanku. Aku yang akan bantu kamu cari lebih atau pengacara gratis. Pokoknya kamu tidak boleh diam saja melihat mereka menginjak-injak harga dirimu seperti ini. Kesombongan mereka sudah di luar batas kemanusiaan. Terima kasih, why? Kamu memang sahabatku yang paling baik. Tapi biarkan aku menenangkan diri dulu. Aku belum siap berhadapan dengan mereka di pengadilan. Tolakku halus, memegang tangan Dwi untuk menenangkannya. Setelah 1 jam mendengarkan omelan Dwi yang berisi kutukan dan sumpah serapah untuk Surya dan keluarganya, kami akhirnya berpisah. Aku berjalan kaki menuju gang kecil, memastikan Dwi sudah melaju pergi dengan mobilnya, sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil jemputanku yang sudah menunggu di sudut jalan. Bumerang digital. Begitu pintu mobil tertutup dan menepis hawa panas kota Jakarta, sandiwara pun kembali usai. Wajah memelas itu luntur seketika, digantikan oleh sorot mata tajam yang mematikan. Aku meraih ponsel enkripsiku dan langsung menelepon Krishna. Selamat siang, Nona Dahlia. Ada instruksi baru? Sapa Krishna di seberang sana dengan nadanya yang selalu profesional. Buka pesan yang baru saja aku kirimkan padamu, Krishna. Aku mengirimkan tautan akun media sosial milik Dian dan Ibu Ati, ujarku dingin. Terdengar suara ketikan papan tik sejenak dari ujung telepon. Beberapa detik kemudian, Krishna tertawa renyah. Wah. Saya tidak menyangka mereka sekooperatif ini dalam membantu kita menyusun alat bukti, Nona. Bodoh sekali, bukan? Balasku sambil tersenyum sinis, menyandarkan kepalaku ke jok kulit mobil. Mereka merasa sangat di atas angin. Memamerkan sudut-sudut rumah mewah itu, merendahkanku di depan publik, dan secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa rumah itu adalah milik mereka seutuhnya. Ini adalah senjata tambahan yang sangat sempurna, Nona Dahlia, jelas Krishna dengan nada bersemangat. Mereka sedang memamerkan aset yang status hukumnya sedang dibekukan secara diam-diam oleh firma kita. Dalam kacamata hukum perdata dan pidana, unggahan-unggahan ini adalah pengakuan sadar dari pihak mereka. Pengakuan sadar? Benar. Bukti-bukti digital ini menunjukkan niat buruk, mens rea, mereka, lanjut pengacara cerdas itu. Ketika nanti Surya dan notaris busuknya, Pak Burhan, tertangkap basah memasukkan dokumen palsu ke Badan Pertanahan, unggahan media sosial ini akan mematahkan semua alibi mereka. Surya tidak bisa berkelit bahwa pemalsuan itu adalah inisiatif sepihak dari notaris. Foto-foto dan takarir sombong dari keluarganya membuktikan bahwa mereka memiliki motif yang kuat, terencana, dan didorong oleh arogansi untuk merampas hak Anda secara ilegal. Aku mengangguk puas mendengarkan penjelasan Krishna. Panggung sandiwara di media sosial yang mereka bangun dengan penuh kesombongan itu, sesungguhnya adalah paku-paku yang sedang mereka tancapkan sendiri ke peti mati mereka. Simpan semua tangkapan layarnya, Krishna. Arsipkan setiap video, setiap foto, dan setiap komentar merendahkan yang mereka tulis. Jangan sampai ada yang terlewat, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu mereka panik dan menghapus akun mereka, perintahku tegas. Sudah saya lakukan, Nona. Semua jejak digital mereka sudah diunduh dan diamankan di peladen internal firma kita. Bukti ini sangat kuat dan sah di mata hukum. Bagus. Biarkan lalat-lalat itu berpesta di atas bangkai ilusi mereka sendiri. Aku mematikan sambungan telepon dan membuang pandanganku keluar jendela mobil. Jalanan kota Jakarta bergerak cepat di depan mataku. Ibu Ati, kamu selalu menghinaku sebagai orang miskin dari panti asuhan. Dian, kamu merasa menang karena bisa tidur di atas ranjangku dan menguasai rumahku. Teruslah tertawa dan buatlah konten sebanyak yang kalian mau. Karena pada saat kebenaran terungkap di ruang sidang nanti, aku akan memastikan foto-foto kesombongan kalian itu akan dicetak dalam ukuran besar, ditunjukkan di depan wajah kalian sendiri, saat palu hakim merampas segalanya, bahkan hingga harga diri terakhir yang kalian miliki. Sudah 5 tahun lamanya aku membungkus diriku dengan kebohongan demi sebuah keyakinan naif bernama cinta sejati. 5 tahun aku meredam segala kemewahan yang menjadi hak lahirku, menyamar menjadi wanita sederhana sebatang kara dari panti asuhan, hanya untuk memastikan bahwa pria yang menikahiku benar-benar mencintaiku apa adanya. Namun, pengorbanan itu telah dibalas dengan pengkhianatan yang sangat hina. Hari ini, batas waktu untuk keyakinan naif itu telah habis.
Topeng Dahlia si istri miskin dan tak berdaya resmi kubakar hingga menjadi abu. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin setinggi langit-langit di ruang ganti penthouseku. Tidak ada lagi daster katun kusam, tidak ada lagi rambut yang diikat asal-asalan, dan tidak ada lagi wajah pucat tanpa riasan. Aku mengenakan setelan blazer dan celana bahan berwarna putih gading rancangan desainer ternama Paris yang dipesan khusus secara eksklusif. Sepatu hak tinggi stiletto hitam lega membalut kakiku, memberikan siluet ketegasan pada setiap langkah yang kuambil. Rambutku digerai lurus dengan tata rias wajah yang presisi, sebuah kombinasi antara keanggunan, kecerdasan, dan dominasi absolut. Aku menyemprotkan parfum favoritku, aroma elegan yang tidak akan pernah mampu dibeli oleh Surya meski dengan 10 kali lipat gajinya sekarang. Setelah memastikan penampilanku tanpa celah, aku meraih tas tangan kulit buaya berlogo merek mewah dan melangkah keluar menuju lift pribadi. Di lantai dasar, Pak Anton sudah berdiri siaga di samping pintu mobil sedan flagship mewah Eropa berwarna hitam mengkilap. Ia menunduk hormat melihat perubahanku. "Selamat pagi, Nona Dahlia. Anda terlihat luar biasa hari ini." Seperti kembali melihat pewaris yang sesungguhnya, sapa Pak Anton dengan senyum penuh kebanggaan. "Terima kasih, Pak Anton. Saatnya kita kembali ke rumah asliku. Antarkan aku ke Haris Pratama Corp," ucapku datar, masuk ke dalam kursi penumpang belakang yang luas dan nyaman. Mobil melaju mulus membelah kawasan bisnis elit Sudirman, SCBD. Dari kejauhan, sebuah gedung pencakar langit megah berlapis kaca kebiruan tampak menjulang mendominasi cakrawala Jakarta. Di bagian puncaknya, logo emas raksasa bertuliskan, Haris Pratama Corp, memantulkan cahaya matahari pagi. Itu adalah pusat kendali dari salah satu perusahaan properti dan real estate terbesar di negara ini. Perusahaan milik ayahku. Begitu mobil yang kutumpangi memasuki pelataran gedung, palang pintu keamanan VIP terbuka secara otomatis tanpa perlu diperiksa. Pak Anton menghentikan mobil tepat di depan lobi khusus VVIP yang dijaga oleh barisan petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan jas hitam. Salah satu kepala keamanan langsung setengah berlari membukakan pintu mobil untukku. Ia menunduk sangat dalam saat aku melangkah keluar. "Selamat datang kembali, Nona Muda Dahlia," sapanya dengan suara tegas namun penuh penghormatan. Aku hanya mengangguk kecil, berjalan melewati pintu putar kaca dengan langkah pasti. Begitu aku memasuki lobi VVIP, deretan staf resepsionis dan manajer lobi yang sedang bertugas seketika menghentikan aktivitas mereka. Mereka berdiri tegap dan memberikan salam hormat. Identitasku sebagai putri tunggal dari pemilik gedung raksasa ini memang dirahasiakan dari publik dan media. Namun di kalangan petinggi dan staf inti perusahaan, aku adalah pewaris tahta yang sangat dihormati. Seorang asisten manajer bergegas menghampiriku, membimbingku menuju deretan lift khusus yang tersembunyi di balik dinding marmer hitam. Lift ini tidak memiliki tombol, hanya ada sebuah pemindai retina dan sidik jari. Lift ini adalah jalur akses langsung menuju lantai 60, lantai tertinggi tempat singgasana sang konglomerat berada. "Silakan, Nona Dahlia. Bapak Presiden Direktur sudah menunggu kedatangan Anda di ruangannya," ucap asisten manajer itu seraya menempelkan kartu akses khususnya untuk membuka pintu lift. Aku melangkah masuk sendirian. Lift meluncur naik dengan kecepatan tinggi dan sangat senyap. Ketika pintu lift terbuka, aku disambut oleh sebuah ruangan lobi pribadi yang sangat mewah, dihiasi lukisan-lukisan langka dan perabotan antik. Di ujung ruangan, terdapat sepasang pintu ganda dari kayu mahoni berukir. Aku mendorong pintu itu tanpa mengetuk. Di balik meja kerja kebesaran yang terbuat dari kayu jati solid, duduklah seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih namun memiliki sorot mata setajam elang. Dia adalah Haris Pratama, sang konglomerat, penguasa properti, dan yang terpenting, ayahku satu-satunya. Begitu melihatku masuk, ayah langsung meletakkan pena mahalnya dan berdiri. Ekspresi tegas di wajahnya yang biasa membuat para direktur gemetar ketakutan, luntur seketika, digantikan oleh kelembutan seorang ayah yang sangat merindukan putrinya. "Dahlia, putriku," suara berat ayah sedikit bergetar. Ia berjalan memutar meja dan langsung merengkuhku ke dalam pelukan yang hangat dan erat. "Maafkan aku, ayah. Aku baru pulang sekarang," bisikku, membalas pelukannya tak kalah erat. Untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, aku merasakan mataku sedikit memanas, namun aku menahan air mata itu agar tidak jatuh. Ayah melepaskan pelukannya, menatap wajahku lekat-lekat, menyusuri setiap garis wajahku dengan sorot mata yang menyeratkan duka sekaligus amarah yang tertahan.
Ayah sudah mendengar semuanya dari Krishna. Malam itu, pria bajingan itu berani-beraninya mengusir Putri Tunggal Haris Pratama ke jalanan hujan-hujanan, dan membawa masuk wanita murahan ke dalam rumah yang ayah bangun untukmu. Aku tersenyum tipis, menggandeng lengan ayah menuju sofa kulit di sudut ruangan. Ayah benar. Ayah selalu benar sejak awal. 5 tahun lalu, saat aku bilang aku ingin menyembunyikan identitas keluargaku dan mengaku sebagai yatim piatu agar Surya mencintaiku tanpa melihat harta, ayah menentangnya. Ayah bilang pria itu tidak punya ketulusan di matanya. Aku yang terlalu bodoh karena menolak mendengar peringatan ayah. Ayah menghela napas panjang, mengusap punggung tanganku dengan lembut. Cinta memang sering membuat orang menjadi buta, sayang. Ayah membiarkanmu melakukan penyamaran itu karena ayah ingin kamu belajar sendiri tentang realitas kehidupan. Tapi ayah tidak pernah menyangka, pria rendahan itu akan bertindak sejauh ini. Menginjak harga dirimu, membiarkan ibunya menghinamu setiap hari, dan sekarang, berani mengklaim aset yang menjadi hakmu. Raut wajah ayah mengeras, rahangnya terkatup rapat. Aura sang konglomerat yang mengintimidasi kembali menguar kuat. Surya dan keluarganya harus membayar lunas setiap tetes keringat dan hinaan yang mereka berikan padamu, Dahlia. Ayah akan menghancurkan karirnya. Ayah bisa menelepon dewan direksi perusahaannya hari ini juga dan memastikan dia dipecat dengan tidak hormat. Tidak, ayah, cegahku cepat, menatap mata ayah dengan sorot yang tak kalah tajam. Itu terlalu cepat dan terlalu mudah. Kalau ayah yang turun tangan sekarang, dia hanya akan merasa dihancurkan oleh kekuasaan yang lebih besar. Aku ingin dia hancur oleh kebodohan dan keserakahannya sendiri. Aku ingin memotong lehernya dengan tanganku sendiri di dalam ruang sidang. Ayah menatapku dalam diam selama beberapa detik, sebelum akhirnya sebuah senyum bangga perlahan mengembang di wajahnya. Kau benar-benar putriku. Darah Pratama mengalir sangat kental di nadimu. Dingin, penuh perhitungan, dan mematikan. Krishna bilang, target sedang berusaha memalsukan dokumen rumahmu. Betul, ayah. Surya sedang membayar seorang notaris busuk untuk memalsukan tanda tanganku agar dia bisa menjual rumah itu demi melunasi hutang judinya. Dia berasumsi rumah itu adalah harta Ganagini karena dibangun setelah kami menikah. Ayah tertawa pelan, tawa yang meremehkan seorang amatir. Ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju sebuah lukisan pemandangan abstrak besar yang menempel di dinding belakang meja kerjanya. Ayah menekan sebuah tombol rahasia di balik bingkai lukisan tersebut, dan lukisan itu bergeser secara otomatis, memperlihatkan sebuah brankas baja tahan ledakan berukuran besar. Setelah memutar kombinasi angka dan memindai sidik jarinya, pintu brankas yang tebal itu terbuka dengan bunyi klik yang berat. Ayah merogoh bagian dalam brankas dan mengeluarkan sebuah map berbahan kulit asli dengan embos logo emas, Haris Pratama Corp, di sampul depannya. Ia berjalan kembali ke arahku dan meletakkan map kulit itu ke atas meja kaca di hadapanku. Buka dan periksa isinya, Dahlia, perintah ayah. Aku membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen resmi kenegaraan dengan kertas khusus berhologram. Di bagian paling atas, terdapat sertifikat hak milik, SHM, asli dari rumah mewah yang selama 5 tahun ini kutinggali bersama Surya. Namun, yang membuat dokumen ini menjadi senjata pemusnah massal bukanlah SHM-nya, melainkan selembar akta autentik yang menempel di bawahnya, akta hibah mutlak. Surya mungkin mengira dia yang membiayai perawatan rumah itu dengan gaji kecilnya di masa lalu, ucap ayah dengan nada penuh kemenangan. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa tanah dan bangunan itu dibeli secara lunas oleh perusahaan ayah, dan statusnya dialihkan menjadi hibah mutlak dari ayah langsung atas nama Dahlia Pratama, jauh sebelum kalian menikah secara resmi. Aku menatap deretan stempel resmi dan tanda tangan ayah di atas kertas bermaterai tersebut. Surat ini bagaikan tameng baja yang tidak bisa ditembus oleh hukum perkawinan manapun. Ayah kembali duduk di sebelahku, menunjuk ke arah dokumen itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 35, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, dalam hal ini adalah hibah, berada di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak. Rumah itu 100% murni milikmu, Dahlia. Itu bukan harta Ganagini. Klaim Surya atas rumah itu cacat hukum sejak hari pertama ia menginjakkan kakinya di sana. Dan karena rumah ini adalah hibah mutlak yang terdaftar dengan sistem penguncian khusus dari korporat ayah. Aku menyambung kalimat itu, menyadari betapa kuatnya jerat yang sedang kami buat. Benar. Setiap upaya untuk mengubah nama kepemilikan, memalsukan tanda tangan,
atau memindahtangankan sertifikat itu melalui oknum notaris manapun, akan langsung ditolak oleh sistem verifikasi ganda di Pusat Badan Pertanahan Nasional. Pada saat yang sama, sistem akan merekam jejak pengajuan dokumen palsu tersebut sebagai bukti tindak pidana murni. Jelas ayah, menyempurnakan alur strategiku. Aku menutup map kulit itu dan merabanya dengan penuh kepuasan. Dokumen asli ini adalah nyawa dari seluruh skenarioku. Di tangan kiriku, aku memiliki bukti pemalsuan dan hutang judi dari Iman si detektif. Di tangan kananku, aku memiliki kecerdasan Krishna yang telah membekukan aset secara hukum. Dan sekarang, sebagai penyempurnaan, aku memegang fondasi kekuasaan absolut dari Haris Pratama. Bawalah dokumen asli ini, Dahlia. Simpan baik-baik. Krishna akan mendampingimu membawa ini ke ruang sidang nanti, kata ayah, menatapku dengan penuh keyakinan. Pukul habis kesombongan mereka. Tunjukkan pada pria rendahan itu dan keluarganya, dengan siapa mereka sebenarnya sedang berhadapan. Ayah akan memastikan seluruh aparat penegak hukum dan hakim di pengadilan nanti berada di pihak yang benar. Terima kasih, ayah. Aku berjanji tidak akan mengecewakan ayah lagi, ucapku mantap. Aku memasukkan map kulit itu ke dalam tas tanganku yang mahal. Babak pengungkapan identitasku telah selesai. Energi dan kekuatan baru mengalir deras di sekujur tubuhku. Surya mungkin sekarang sedang sibuk berhalusinasi membayangkan uang miliaran rupiah dari penjualan rumahku. Ibu Wati mungkin sedang sibuk menggosipkan menantu miskinnya kepada teman-teman arisannya. Dan Dian mungkin sedang sibuk memilih perabotan baru untuk rumah curiannya. Biar saja. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin hingga menyentuh awan kesombongan. Aku sudah tidak sabar untuk menarik rantai baja ini dan membanting mereka semua dengan kecepatan penuh kembali ke dasar bumi. Waktu menuju hari persidangan kini berjalan seperti detak mundur sebuah bom waktu yang sangat mematikan. Waktu berjalan bagai pasir di dalam jam kaca yang alirannya kuatur sendiri. Sejak kunjunganku ke gedung Haris Pratama Corp dan membawa pulang dokumen hibah mutlak itu, aku nyaris tidak pernah keluar dari penthouse. Ruang kerjaku kini telah berubah fungsi menjadi sebuah ruang komando operasi. Di atas meja bundar besar berbahan marmer di tengah ruangan, cetak biru kehancuran surya telah tergelar dengan sangat sempurna. Sore ini, hujan lebat kembali mengguyur Jakarta, seolah alam semesta sedang bersiap untuk mencuci bersih semua kotoran yang menempel dalam hidupku. Di hadapanku, duduk dua pria yang menjadi ujung tombak rencanaku, Iman sang detektif bayangan, dan Krishna sang arsitek hukum. Iman baru saja tiba 10 menit yang lalu dengan membawa laporan terbaru yang sangat kutunggu-tunggu. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyalakan proyektor mini dan menembakkan sebuah video rekaman pengintaian ke dinding putih di ruang kerjaku. Keadaan target sudah sangat kritis, Nona Dahlia, lapor Iman, suaranya yang berat memecah suara rintik hujan dari balik kaca jendela. Tadi malam, para penagih hutang dari sindikat rentenir itu tidak lagi hanya meneror lewat telepon. Mereka mendatangi Surya secara langsung. Di layar proyektor, tampak rekaman video hitam putih dari kamera tersembunyi yang dipasang oleh tim Iman di area parkir bawah tanah kantor Surya. Kualitas videonya cukup tajam. Terlihat Surya baru saja keluar dari mobilnya ketika 3 orang pria berbadan gempal dan bertato mengadang langkahnya. Surya tampak terkejut dan mencoba mundur. Namun salah satu pria itu dengan cepat mencengkeram kerah kemeja mahal yang dikenakan Surya, mendorongnya dengan kasar hingga punggungnya menghantam pintu mobil. Dengar baik-baik, Pak Direktur. Suara salah satu preman itu terdengar mendesis mengancam dari alat penyadap jarak jauh Iman. Bos kami sudah kehabisan kesabaran. Bunga hutang judimu sudah membengkak jadi 7 miliar. Kami beri waktu 5 hari dari sekarang. Kalau uang itu tidak cair, kami tidak akan datang ke kantormu lagi. Kami akan datang ke rumah mewahmu, menyeret istrimu, ibumu, dan membakar asetmu. Paham? Surya dalam rekaman itu terlihat sangat pucat. Tubuhnya gemetar hebat ketakutan. Kesombongannya sebagai seorang direktur hancur tak tersisa di hadapan para preman itu. Iya, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Rumah saya sedang dalam proses balik nama ke pembeli. Begitu sertifikatnya keluar dari notaris, saya akan lunasi semuanya. Saya janji. Preman itu menampar pipi Surya cukup keras sebelum melepaskan cengkeramannya dan meludah ke lantai. 5 hari. Atau nyawamu taruhannya. Video itu berakhir. Aku menyesap teh hangatku perlahan, menikmati rasa panik yang terpancar jelas dari wajah mantan suamiku itu. 7 miliar, gumamku sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar sudah menggadaikan nyawanya sendiri.
Dan kepanikan itulah yang membuatnya melakukan langkah bunuh diri siang tadi. Nona, sahut Iman. Ia mengetuk tabletnya, mengganti tayangan di layar proyektor menjadi sebuah rekaman audio dengan latar belakang foto sebuah mobil yang terparkir di tempat sepi. Siang tadi, Surya memaksa Pak Burhan, si notaris busuk itu, untuk bertemu secara darurat di dalam mobil. Tim saya berhasil menempelkan alat penyadap di bawah bumper mobil Surya sesaat sebelum pertemuan itu terjadi. Iman menekan tombol putar. Rekaman percakapan yang penuh dengan urat syaraf yang menegang langsung memenuhi ruangan. Kenapa lama sekali, Pak Burhan? Bapak bilang 2 minggu beres. Ini sudah hampir 3 minggu dan pembeli rumah saya sudah mendesak minta sertifikat aslinya. Surya berteriak frustrasi, suaranya terdengar melengking karena panik. Bapak jangan membentak saya, balas Pak Burhan tak kalah sengit. Ini bukan salah saya. Orang dalam saya di Badan Pertanahan Nasional bilang ada yang tidak beres dengan sertifikat rumah Bapak. Setiap kali kami mencoba memasukkan berkas balik nama menggunakan surat kuasa palsu dari istri Bapak, sistem di pusat langsung menolaknya secara otomatis. Status tanah itu dikunci dari atas. Terdengar suara Surya memukul setir mobil dengan keras. Dikunci bagaimana maksudnya? Itu rumah saya yang bayar pajaknya. Pasti ada cara untuk menembusnya. Kan? Bapak kan punya banyak kenalan orang dalam. Suap saja mereka lebih besar. Ini bukan masalah suap biasa, Pak Surya. Suara Pak Burhan terdengar ragu dan sedikit ketakutan. Pemblokiran ini aneh. Seperti ada firma hukum besar yang sengaja membekukan aset itu. Tapi, kalau Bapak memang mau nekat memaksakan ini, lakukan apa saja, potong Surya dengan kalap. Palsukan tanda tangan istri saya di surat pernyataan pelepasan hak mutlak. Buat cap jempol palsu. Suap kepala seksi di BPN, berapapun biayanya akan saya potong dari hasil penjualan rumah nanti. Yang penting 5 hari lagi sertifikat itu sudah bersih atas nama saya. Kalau tidak, saya bisa mati dibunuh rentenir. Baik, kalau itu kemauan Bapak. Tapi ingat, biaya risiko untuk orang dalam BPN bertambah 200 juta. Dan kalau sampai berkas pemalsuan ini meledak jadi kasus polisi, nama saya bersih. Ini semua murni perintah Bapak. Ancam Pak Burhan. Iya, bawel, lakukan saja sekarang juga. Surya memaki sebelum rekaman itu akhirnya dimatikan oleh Iman. Keheningan sejenak menguasai ruang kerjaku. Aku menoleh ke arah Krishna yang sejak tadi hanya dia mendengarkan sambil menyilangkan kakinya dengan elegan. Pengacara cerdas itu sedang tersenyum lebar, senyum yang sangat mematikan. Sempurna, ucap Krishna pelan. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map transparan berisi beberapa lembar kertas berlogo resmi institusi negara. Nona Dahlia, jerat kita sudah terkunci rapat dan tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Krishna meletakkan dokumen itu di tengah meja. Ini adalah salinan log aktivitas dari server Badan Pertanahan Nasional. Pada pukul 2 siang tadi, tepat 2 jam setelah pertemuan Surya dengan notarisnya, ada upaya paksa untuk memasukkan dokumen peralihan hak milik ke dalam sistem menggunakan akun pejabat pembuat akta tanah milik Burhanuddin. Lalu apa yang terjadi? Tanyaku menuntut kelanjutan. Seperti yang sudah kita rancang, sistem langsung menolaknya mentah-mentah karena sertifikat rumah Anda memiliki protokol keamanan level tertinggi dari Haris Pratama Corp, jelas Krishna dengan mata berbinar puas. Namun, yang paling penting adalah, sistem BPN telah merekam seluruh file dokumen palsu yang mereka unggah. Tanda tangan Anda yang dipalsukan, cap jempol rekayasa, dan surat kuasa bodong itu, semuanya kini telah tersimpan abadi di Pelade Negara sebagai barang bukti tindak pidana pemalsuan dokumen autentik, pasal 263 dan 264 KUHP. Aku berdiri dari kursiku, berjalan memutari meja bundar itu. Aku menatap Iman dan Krishna bergantian. 2 orang profesional terbaik di bidangnya masing-masing. Bagus. Semuanya sudah siap, ucapku tegas. Aku mengambil map kulit berembos logo emas Haris Pratama dari dalam laci rahasia mejaku, lalu meletakkannya tepat di samping dokumen log BPN milik Krishna dan tablet berisi rekaman Iman. 3 kekuatan absolut kini telah bersatu di atas meja ini. Pertama, bukti kebusukan finansial, hutang judi, dan rekaman konspirasi pemalsuan dari Iman. Kedua, strategi pembekuan aset dan bukti jejak digital pidana di mata hukum yang disusun sangat rapi oleh Krishna. Ketiga, senjata pamungkas penentu segalanya. Sertifikat hibah mutlak asli yang kebal dari segala hukum gana gini, hadiah langsung dari kekuasaan ayahku, sang konglomerat Haris Pratama.
Besok pagi adalah jadwal sidang perdana perceraian dan gugatan harta gana Gini yang diajukan oleh Surya di pengadilan agama. Ucapku, memecah kesunyian, menatap tajam ke arah dua pria di hadapanku. Dia pasti akan datang dengan kepala tegak, membawa dokumen palsunya, dan mengira dia akan memenangkan rumah itu secara sah di mata hakim. Dan di saat itulah, kita akan menyembelih kesombongannya di depan publik, sahut Krishna, merapikan setelan jasnya dengan penuh antisipasi. Saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Berdasarkan log aktivitas BPN dan rekaman penyadapan ini, surat perintah penangkapan untuk Surya dan Notaris Burhanuddin sudah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor setempat siang ini. Satuan Reserse Kriminal akan bersiap siaga di luar ruang sidang. Aku mengangguk puas. Rasa dingin yang selama berminggu-minggu bersarang di dadaku kini perlahan tergantikan oleh aliran adrenalin yang sangat memabukkan. Rencana pembalasan dendam ini sudah mencapai titik kulminasinya. Tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi ampun. Iman, pastikan anak buahmu memantau pergerakan Surya sejak dia keluar dari rumah mewahku besok pagi. Jangan sampai dia curiga dan mencoba kabur, perintahku pada sang detektif. Beres, Nona. Lintah darat itu akan memantaunya dari satu sisi, dan tim saya dari sisi yang lain. Dia tidak akan bisa lari kemanapun, jawab Iman mantap. Krishna, siapkan semua berkas ini. Pastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara murahan yang mungkin disewa Surya. Lanjutku, beralih pada sang pengacara. Anda tidak perlu meragukan saya, Nona. Ini bukan sekadar persidangan biasa. Ini adalah eksekusi mati bagi reputasi dan kebebasannya. Aku berjalan menuju jendela kaca penthouse, menatap derasnya hujan yang membasahi kota Jakarta di bawah sana. Surya, kau sudah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Kau membuang istri yang tulus demi menutupi hutang-hutang judimu. Kau bahkan mencoba merampas satu-satunya rumah peninggalan yang kau kira adalah hasil keringatmu. Besok, panggung sandiwara ini akan ditutup untuk selamanya. Aku akan datang ke pengadilan bukan sebagai Dahlia si istri miskin yang patuh, melainkan sebagai Dahlia Pratama, sang pewaris tunggal yang akan mencabut segala hak hidupmu. Persiapkan diri kalian, tuan-tuan, ucapku pelan namun menggemakan aura dominasi yang absolut ke seluruh penjuru ruangan. Besok, kita turun ke medan perang. Dan kita tidak akan pulang sebelum kepala mereka jatuh bergelinding di lantai pengadilan. Pagi ini, langit Jakarta tampak sangat cerah, berbanding terbalik dengan badai yang akan segera kuturunkan di dalam ruang sidang. Aku berdiri di depan cermin, merapikan setelan jas wanita berwarna hitam pekat yang dirancang khusus oleh penjahit pribadi keluargaku. Potongannya sangat tegas, membalut tubuhku dengan keanggunan seorang wanita kelas atas yang tak tersentuh. Aku mengikat rambutku ke belakang dengan sangat rapi, menyisakan wajah yang bersih dari riasan berlebihan, namun memancarkan aura dominasi mutlak. Hari ini bukan hariku untuk menangis. Hari ini adalah hariku untuk menghakimi. Tepat pukul 9 pagi, mobil mewahku yang dikemudikan Pak Anton memasuki pelataran parkir Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Krishna, pengacaraku, sudah duduk di kursi penumpang di sebelahku, memangku sebuah tas kerja kulit yang berisi kertas kematian bagi Surya. Di luar gedung, tanpa sepengetahuan siapapun, tim Iman dan beberapa petugas kepolisian berpakaian preman sudah menyebar, menutup setiap akses keluar agar mangsaku tidak bisa melarikan diri. Anda siap, Nona Dahlia? Tanya Krishna saat mesin mobil dimatikan. Aku mengambil kacamata hitamku dan memakainya. Aku sudah menunggu hari ini selama berminggu-minggu, Krishna. Ayo kita mulai pertunjukannya. Kami berjalan beriringan menyusuri lorong pengadilan yang cukup ramai. Sepatu hak tinggiku berketuk berirama dengan lantai granit, menciptakan suara yang membuat beberapa orang menoleh. Di ujung lorong, di depan ruang tunggu sidang nomor 3, aku melihat mereka. 3 orang yang telah menghancurkan hidupku, kini berdiri dengan penuh kesombongan seolah mereka adalah pemilik tempat ini. Surya mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap yang terlihat mahal, jas yang pastinya ia beli dengan kartu kredit yang tagihannya sudah menunggak. Di sebelahnya, Dian berdiri menempel bak parasit, mengenakan gaun merah mencolok yang sama sekali tidak pantas dipakai di pengadilan. Dan tentu saja, Ibu Wati ada di sana, duduk di kursi tunggu sambil mengipas-ngipaskan tangannya yang dipenuhi perhiasan emas berlebihan. Mata Ibu Wati adalah yang pertama kali menangkap kedatanganku. Ia langsung berdiri, mencolek lengan Surya, dan menunjuk ke arahku dengan dagunya. Lihat siapa yang datang, Surya. Mantan istrimu si gembel panti asuhan akhirnya berani menampakkan wajahnya.
ejek Ibu Wati dengan suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar ruang tunggu bisa mendengarnya. Surya menoleh, menatapku dari atas ke bawah. Karena kacamata hitam dan setelanku yang minim logo merek, otaknya yang sempit sama sekali tidak menyadari bahwa pakaian yang kukenakan harganya 10 kali lipat dari jas kreditannya. Di matanya, aku masihlah Dahlia yang miskin dan tak berdaya. Berani juga kamu datang ke sini, Dahlia? Sapa Surya dengan nada merendahkan, melipat kedua tangannya di dada. Matanya menyiratkan keangkuhan, namun berkat laporan Iman semalam, aku bisa melihat ada lingkaran hitam tipis di bawah matanya dan keringat dingin di pelipisnya. Tenggat waktu 5 hari dari rentenir itu pasti sudah membuatnya nyaris gila. Kenapa aku tidak berani datang? Mas? Ini kan sidang perceraianku, jawabku dengan nada datar, melepaskan kacamata hitamku dan menatap matanya langsung. Dian tertawa kecil, melingkarkan tangannya ke lengan Surya dengan posesif. Mbak Dahlia, mendingan Mbak cepat-cepat tanda tangan di depan hakim nanti, dan jangan banyak membantah. Mas Surya sudah berbaik hati tidak menuntut ganti rugi atas uang makannya selama Mbak numpang hidup di rumah kami. Jadi, tolong kooperatif ya. Kasihan Mas Surya waktunya terbuang cuma buat urus perempuan kayak Mbak. Dengar itu, Dahlia, timpal Ibu Wati, melangkah maju seolah ingin mengintimidasiku. Kamu datang bawa siapa ini? Pengacara gratisan dari lembaga bantuan hukum pinggiran? Jangan mimpi kamu bisa dapat sepeser pun dari harta anakku. Rumah mewah itu hasil keringat Surya. Kamu cuma babu yang kebetulan pernah tidur di sana. Krishna, yang berdiri di sampingku, hanya tersenyum tipis mendengar hinaan itu. Sebagai salah satu pengacara korporat termahal di Asia Tenggara, disebut pengacara gratisan, tentu menjadi lelucon paling lucu di pagi harinya. Ia meliriku, meminta izin lewat tatapan matanya untuk membalas, tapi aku menggeleng pelan. Biarkan saja. Semakin tinggi mereka memanjat pohon kesombongan ini, akan semakin fatal akibatnya saat mereka jatuh. Kita lihat saja nanti di dalam ruang sidang, Bu Wati. Hukum yang akan membuktikan siapa yang berhak atas rumah itu, balasku tenang, sama sekali tidak terpancing emosi. Surya mendengus kasar, memajukan wajahnya ke arahku. Kamu sungguh keras kepala dan bodoh, Dahlia. Aku punya semua buktinya. Aku yang punya uang. Aku yang punya kuasa atas rumah itu. Setelah palu hakim diketuk hari ini, bersiaplah jadi gelandangan seumur hidupmu. Tepat saat Surya menyelesaikan kalimat arogannya, suara pengumuman dari pelantang suara menggema di lorong. Panggilan sidang untuk nomor perkara 0871 PDTG 2026, atas nama penggugat Surya Aditama dan tergugat Dahlia. Dimohon memasuki ruang sidang 3. Waktu bermainmu sudah habis, Dahlia, bisik Surya sinis. Ia lalu membalikan badan, menggandeng Dian dan diikuti ibunya, melangkah masuk ke dalam ruang sidang dengan dada membusung bangga. Aku dan Krishna menyusul masuk dari belakang. Ruang sidang itu berukuran sedang, dengan dinding kayu berwarna coklat tua yang memberikan kesan formal dan berat. Di depan sana, duduk majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Saleh, seorang pria parubaya berkacamata yang terkenal tegas dan tak kenal kompromi. Aku duduk di kursi tergugat di sebelah kiri, ditemani Krishna. Sementara Surya duduk di kursi penggugat di sebelah kanan, didampingi oleh seorang pengacara muda yang wajahnya terlihat sangat arogan. Ibu Wati dan Dian duduk di kursi penonton tepat di belakang Surya. Mereka tidak berhenti berbisik-bisik dan tertawa meremehkan ke arahku. Hakim Saleh mengetuk palunya 3 kali, suaranya bergema tajam ke seluruh penjuru ruangan, seketika membungkam mulut Ibu Wati dan Dian. Sidang perkara perdata cerai gugat dan pembagian harta Ganagini nomor 0871 PDTG 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ucap Hakim Saleh dengan suara baritonnya yang berwibawa. Beliau menatap Surya dan aku bergantian. Sesuai dengan prosedur, sebelum memasuki pokok perkara, majelis telah memberikan waktu untuk mediasi. Namun laporan menyebutkan mediasi gagal. Apakah pihak penggugat tetap pada gugatannya? Surya langsung berdiri dengan tegap. Tetap, Yang Mulia. Saya sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat. Dan saya menuntut agar aset utama berupa sebuah rumah tinggal 2 lantai di kawasan elit, ditetapkan sebagai milik saya seutuhnya tanpa ada pembagian apapun kepada tergugat. Hakim Saleh membolak-balik berkas di mejanya. Alasan penggugat menuntut penguasaan penuh atas harta bersama. Pengacara Surya mengambil alih. Izin, Yang Mulia. Rumah tersebut memang dibeli setelah masa perkawinan. Namun, seluruh dana pembelian,
biaya perawatan, hingga pajak tahunan, 100% dibayar oleh klien saya, Bapak Surya. Tergugat tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, dan tidak berkontribusi 1 sen pun. Selain itu, pengacara itu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map. Ia berjalan ke meja hakim dan menyerahkan beberapa lembar dokumen. Aku dan Krishna saling berpandangan. Kami tahu persis dokumen apa itu. Ini adalah bukti-bukti tambahan, Yang Mulia. Lanjut pengacara Surya dengan senyum penuh kemenangan. Kami melampirkan salinan draft akta jual beli dan surat pernyataan pelepasan hak yang seharusnya ditandatangani oleh tergugat, yang membuktikan bahwa sejak awal tergugat menyadari dirinya tidak berhak atas rumah tersebut. Klien saya adalah direktur yang bekerja keras banting tulang, sementara tergugat hanya menjadi beban finansial. Surya menambahkan dari kursinya, suaranya sengaja dikeraskan agar menggema di ruang sidang. Tergugat ini berasal dari panti asuhan, Yang Mulia. Dia tidak membawa apa-apa saat menikah dengan saya. Semua kemewahan yang dia rasakan selama 5 tahun ini adalah kebaikan hati saya. Sangat tidak adil jika hukum memaksa saya membagi separuh hasil kerja keras saya kepada wanita yang tidak tahu diuntung. Dari bangku penonton, terdengar suara batu kecil dari Ibu Wati yang jelas-jelas ditujukan untuk mencemoohku. Dian bahkan terlihat merekam punggungku dengan ponselnya secara sembunyi-sembunyi, mungkin untuk bahan unggahan media sosialnya berikutnya. Hakim Saleh menerima dokumen dari pengacara Surya. Beliau memeriksa kertas-kertas palsu buatan notaris Burhanuddin itu dengan saksama. Di balik kacamata bacanya, mata Hakim Saleh menyipit tajam. Beliau terdiam cukup lama, membolak-balik halaman demi halaman. Suasana ruang sidang mendadak menjadi sangat sunyi. Keringat di pelipis Surya terlihat semakin jelas. Ia pasti sedang berdoa dalam hati agar dokumen palsu yang menelan biaya ratusan juta itu berhasil mengelabui sang hakim. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya bagi Surya, Hakim Saleh meletakkan berkas itu kembali ke atas meja. Beliau melepaskan kacamatanya dan menatap lurus ke arah Surya dengan ekspresi yang sangat sulit dibaca. Penggugat, panggil Hakim Saleh, suaranya kini terdengar jauh lebih berat dan dingin. Apakah Anda yakin dan sadar sepenuhnya bahwa dokumen-dokumen yang Anda serahkan ke pengadilan ini adalah dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum? Surya tersentak pelan, namun buru-buru membusungkan dadanya menutupi kepanikan. Sangat yakin, Yang Mulia, itu semua adalah dokumen sah dari notaris saya. Hakim Saleh mengangguk pelan, sebuah anggukan yang menyimpan misteri. Beliau kemudian mengalihkan pandangannya dari Surya, menoleh ke arah sisi kiri ruangan, tepat ke arah mataku. Baik. Majelis telah mendengar klaim dari pihak penggugat, ucap Hakim Saleh. Sekarang, majelis meminta tanggapan dari pihak tergugat. Saudari Dahlia, apakah saudari membenarkan pernyataan penggugat bahwa rumah tersebut murni hasil kerja kerasnya, dan apakah saudari bersedia melepaskan hak atas rumah tersebut? Inilah saatnya. Momen yang kutunggu-tunggu sejak malam aku diusir menembus hujan. Aku tidak terburu-buru. Aku menoleh perlahan menatap Krishna. Pengacaraku itu tersenyum tipis dan membuka tas kulitnya. Ia mengeluarkan map berembos emas milik Haris Pratama Corp dan menyerahkannya ke tanganku. Aku berdiri dari kursiku. Suara gesekan kaki kursi dengan lantai memecah keheningan. Aku tidak menunduk, aku tidak menangis, dan aku tidak menunjukkan setitik pun kelemahan. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku, dan melangkah maju ke depan meja hakim dengan ketenangan yang membekukan darah siapapun yang melihatnya. Surya menatapku dengan kening berkerut. Pengacaranya tampak kebingungan. Ibu Wati dan Dian menghentikan kasak-kusuk mereka. Mereka semua menantikan pembelaan menyedihkan dari seorang wanita miskin. Namun, yang akan mereka dapatkan adalah eksekusi mati dari seorang pewaris tahta. Saya tidak membenarkan satupun kebohongan yang keluar dari mulut pria itu, Yang Mulia. Ucapku tegas. Suaraku menggelegar tenang dan mengintimidasi, menguasai seluruh penjuru ruang sidang. Aku meletakkan map emas itu tepat di hadapan Hakim Saleh. Dan saya tidak perlu menuntut hak harta Ganagini atas rumah itu. Karena sejak awal, rumah itu tidak pernah menjadi miliknya. Ruang sidang yang tadinya dipenuhi gema arogansi Surya, mendadak hening bak kuburan. Semua mata tertuju padaku, menanti ledakan emosi, tangisan histeris, atau setidaknya bantahan panik dari seorang wanita yang terpojok. Namun, aku sama sekali tidak berdebat. Aku tidak berteriak, tidak membela diri dengan kata-kata kosong, apalagi memohon belas kasihan. Aku hanya berdiri tegak dengan keanggunan absolut,
menatap lurus ke arah Hakim Saleh. Dengan gerakan lambat dan sangat tenang, aku membuka map kulit berembos emas yang sedari tadi kupegang. Aku mengeluarkan isinya dan meletakkan 2 buah dokumen di atas meja kayu di hadapan sang hakim. "Apa ini, tergugat?" tanya Hakim Saleh. Keningnya berkerut melihat kertas-kertas tersebut. Kacamata bacanya kembali ia kenakan. 2 lembar kertas yang akan menjawab semua klaim palsu penggugat, Yang Mulia, jawabku dengan suara yang jernih, dingin, dan menusuk. "Saya persilakan Yang Mulia untuk memeriksa kertas pertama." Hakim Saleh mengambil lembar pertama. Itu adalah dokumen dengan kertas khusus kenegaraan, dilengkapi hologram pengaman, dan sebuah stempel timbul berwarna emas di sudut kanannya. Aku melirik ke arah Surya dan pengacaranya. Pengacara muda yang tadinya tersenyum meremehkan itu kini mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyipit berusaha membaca kop surat dokumen tersebut dari jauh. "Ini, sertifikat hak milik dan akta hibah mutlak," gumam Hakim Saleh, suaranya terdengar terkejut. Beliau membaca baris demi baris dokumen tersebut dengan sangat teliti. Dikeluarkan 5 tahun yang lalu, jauh sebelum perkawinan ini didaftarkan. Dan ini, dihibahkan langsung oleh Bapak Haris Pratama, Presiden Direktur Haris Pratama Corp, kepada putri kandungnya. Hakim Saleh mendongak, menatapku dengan mata terbelalak. Putri kandungnya, Dahlia Pratama? Nama belakangku yang selama ini kusembunyikan akhirnya menggema di ruang sidang. Reaksi pertama datang dari pengacara Surya. Wajah arogan pemuda itu seketika pias, seputih kertas Hafs. Ia tahu betul siapa Haris Pratama. Setiap orang yang berkecimpung di dunia hukum dan bisnis properti di negara ini tahu bahwa berhadapan dengan Haris Pratama Corp sama saja dengan menabrakkan diri ke dinding baja. "Keberatan, Yang Mulia?" potong pengacara Surya dengan suara bergetar, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. "Itu pasti dokumen palsu. Klien saya menyatakan bahwa tergugat adalah yatim piatu dari panti asuhan. Tidak mungkin dia anak seorang konglomerat." Sebelum aku sempat menjawab, Krishna melangkah maju dan berdiri di sebelahku. Ia tersenyum sangat tipis dan meletakkan kartu nama mahalnya di atas meja hakim. "Saya Krishna Pramudia, dari firma hukum Pramudia Partners, penasihat hukum utama Haris Pratama Corp. Saya hadir di sini mewakili Nona Dahlia Pratama, pewaris tunggal kerajaan bisnis tersebut. Jika rekan pengacara dari pihak penggugat meragukan keaslian stempel dan tanda tangan Bapak Haris Pratama di akta hibah itu, silakan Anda laporkan kami. Tapi bersiaplah kehilangan lisensi pengacara Anda esok harinya." Mendengar nama Krishna Pramudia disebut, pengacara Surya langsung terbungkam. Mulutnya terkunci rapat dan ia perlahan mundur, terduduk kembali di kursinya dengan tubuh gemetar. Ia tahu ia baru saja masuk ke dalam kandang singa tanpa senjata. "Apa-apaan ini?" Surya akhirnya bersuara, bangkit dari kursinya. Kepanikannya mulai meledak. Ia menatapku dengan mata melotot. "Haris Pratama? Dahlia Pratama? Kamu membohongiku selama ini? Kamu bukan anak panti asuhan?" "Aku tidak pernah membohongimu, Surya. Aku hanya menutupi identitasku untuk melihat apakah cintamu tulus, atau hanya sebatas materi," jawabku tanpa berkedip, menatap matanya yang mulai diliputi ketakutan. "Dan kau sudah membuktikan betapa busuknya hatimu. Rumah mewah yang kau banggakan itu, yang kau klaim sebagai hasil keringatmu, murni dibangun dan dibayar lunas oleh ayahku. Itu adalah harta hibah, kebal terhadap hukum Ganagini. Kau tidak punya hak sepeser pun atas rumah itu." Di kursi penonton, Ibu Wati terkesiap keras. Tangannya menutupi mulutnya, matanya melotot seolah baru saja melihat hantu. Perhiasan emas yang ia banggakan mendadak terlihat sangat murahan. Dian, wanita simpanan itu, mematung dengan wajah bodoh, ponsel di tangannya nyaris terjatuh ke lantai. Hakim Saleh mengetuk palu 1 kali untuk menenangkan Surya yang terlihat mulai bernapas dengan cepat. "Penggugat, harap tenang. Majelis telah memverifikasi dokumen ini. Segel dan nomor registrasinya asli dan terdaftar di pusat. Klaim Anda atas rumah tersebut gugur demi hukum." Tidak mungkin. "Yang Mulia, ini tidak adil. Dia menipuku." Surya mulai meracau, keringat dingin membanjiri wajahnya. Tubuhnya mendadak kaku. Kesombongan yang selama ini ia pakai sebagai jubah, luntur tanpa sisa. "Jika kebohongan soal identitas dan kepemilikan rumah belum cukup mengejutkanmu, Surya, mari kita bahas tentang alasan sebenarnya mengapa kau begitu putus asa ingin menjual rumahku,"
ucapku dingin, mengalihkan perhatian Hakim Saleh pada kertas kedua yang masih tergeletak di atas meja. Yang mulia, saya memohon izin untuk menjelaskan kertas kedua, kataku dengan penuh hormat. Hakim Saleh mengangguk dan mengambil kertas kedua beserta lampiran foto-fotonya. Itu adalah bukti mutasi rekening, log aktivitas server Badan Pertanahan Nasional, dan transkrip penyadapan yang sah. Jelasku, suaraku menggema ke setiap sudut ruangan yang kini sunyi senyap. Selama beberapa bulan terakhir, penggugat telah terjerat hutang judi bawah tanah yang nilainya mencapai 7 miliar rupiah kepada sindikat rentenir. Untuk melunasi hutang itu dan menyelamatkan nyawanya, ia berencana merampas rumah saya. Surya memegang tepi mejanya dengan erat, kakinya seolah kehilangan tulang penyangga. Tidak, itu fitnah. Dari mana kamu dapatkan sampah itu? Bantahnya dengan suara serak yang sangat menyedihkan. Krishna kembali mengambil alih pembicaraan. Dokumen-dokumen palsu yang baru saja diserahkan oleh penggugat kepada Yang Mulia hari ini, surat persetujuan, draft jual beli, semuanya adalah hasil rekayasa. Penggugat telah menyuap seorang notaris bermasalah bernama Burhanuddin sebesar 500 juta rupiah untuk memalsukan tanda tangan klien saya. Hakim Saleh menatap lembaran draft palsu dari Surya, lalu membandingkannya dengan log dari BPN. Mata sang hakim membelalak marah. Urat di lehernya menonjol. Beliau menatap Surya dengan tatapan yang sangat tajam dan mematikan. Surya Aditama, bentak Hakim Saleh, suaranya menggelegar dipenuhi murka. Anda berani berdiri di ruang sidang saya, di hadapan hukum negara, dan menyerahkan dokumen yang Anda tahu adalah hasil pemalsuan. Anda menggunakan institusi pengadilan ini untuk melegalkan tindak pidana perampasan aset. Yang Mulia, saya bisa jelaskan? Surya tergagap, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menoleh ke arah pengacaranya, mencari pertolongan, namun pengacara itu malah membuang muka, tidak mau ikut campur dalam kejahatan pidana yang sudah terbongkar terang benderang. Bukti transfer suap dari rekening penggugat kepada notaris Burhanuddin ada di halaman ketiga, Yang Mulia, tambahku, memberikan pukulan terakhir. Begitu pula rekaman suara di mana penggugat secara sadar memerintahkan pemalsuan tanda tangan saya. Semuanya telah diserahkan dan divalidasi oleh pihak kepolisian resor setempat sejak semalam. Mendengar kata kepolisian, lutut Surya akhirnya benar-benar lemas. Ia jatuh terduduk di kursinya dengan kasar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Matanya menatap kosong ke arah dua lembar kertas di atas meja hakim. Dua lembar kertas kematian yang tidak hanya membunuh keserakahannya, tapi juga menghancurkan seluruh sisa hidupnya. Aku menoleh ke belakang, menatap lurus ke arah Ibu Wati. Wanita tua yang selalu menghinaku sebagai anak pungut miskin itu kini gemetar hebat. Ia mencengkeram lengan kursi dengan kedua tangannya yang keriput, wajah arogannya berubah menjadi topeng ketakutan yang luar biasa. Ia tahu, ia baru saja ikut campur mengusir putri dari keluarga paling berkuasa di negeri ini. Aku kembali menghadap ke depan. Tugasku di sini sudah selesai. Sang harimau telah merobek leher mangsanya tanpa perlu mengeluarkan setetes pun keringat. Aku berdiri di sana, menyaksikan kehancuran total seorang pria yang dulu pernah kusebut suami, menunggu palu keadilan diketukkan untuk terakhir kalinya. Ruang sidang nomor 3 itu seolah membeku. Udara di dalam ruangan terasa ditarik habis, menyisakan kesunyian yang mencekik bagi mereka yang bersalah. Wajah Hakim Saleh memerah menahan amarah yang luar biasa. Sebagai seorang penegak keadilan, tidak ada penghinaan yang lebih besar baginya daripada seseorang yang berani membawa dokumen palsu dan kesaksian dusta ke hadapan mejanya. Hakim Saleh merapikan tumpukan dokumen di mejanya dengan gerakan tegas dan kasar. Beliau menatap Surya dengan tatapan jijik yang tak berusaha ditutup-tutupi lagi. Mantan suamiku itu kini terlihat seperti seonggok daging tanpa tulang. Tubuhnya merosot di kursi, bahunya bergetar, dan matanya menatap kosong ke lantai kayu. Pengacaranya bahkan sudah menggeser kursinya menjauh, seolah Surya adalah wabah penyakit menular yang harus dihindari. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang telah diverifikasi oleh majelis, termasuk sertifikat hak milik dan akta hibah mutlak yang sah dari Badan Pertanahan Nasional, suara bariton Hakim Saleh menggelegar memecah keheningan, menggema ke setiap sudut ruangan. Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah tinggal 2 lantai tersebut adalah murni harta bawaan berupa hibah milik tergugat, Dahlia Pratama. Objek tersebut kebal dari hukum harta bersama dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Beliau mengambil palu kayunya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan ini, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Dan terkait temuan indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen autentik yang dilakukan oleh penggugat di dalam persidangan ini, majelis menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian yang berwenang. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu itu terdengar seperti suara paku yang dipalu rapat ke atas peti mati Surya. Sidang ditutup. Keputusan itu bersifat mutlak dan mengikat. Aku menang telak. Tidak, kemenangan ini lebih dari sekadar mengamankan asetku. Kemenangan ini adalah sebuah pembantaian ego dan kesombongan yang sempurna. Aku menoleh ke arah Krishna. Pengacara cerdas itu tersenyum puas, membereskan dokumen-dokumen kami dan memasukkannya kembali ke dalam tas kerja kulitnya. Kerja yang sangat bagus, Nona Dahlia. Panggung ini adalah milik Anda, bisiknya pelan. Terima kasih, Krishna. Ayo kita keluar. Udara di sini tiba-tiba terasa sangat kotor, balasku santai. Aku melangkah keluar dari meja tergugat, berjalan dengan dagu terangkat dan punggung tegak. Sepatu hak tinggiku kembali berketuk anggun di atas lantai. Saat aku melewati kursi penonton, aku tidak sedikit pun menoleh ke arah Ibu Wati yang kini sedang menangis sesenggukan, atau Dian yang wajahnya memucat seperti mayat hidup. Aku memutar kenop pintu ruang sidang dan melangkah keluar menuju lorong pengadilan yang terang. Borgol keadilan di lorong pengadilan. Begitu pintu ruang sidang terbuka, pemandangan di lorong luar telah berubah drastis. 6 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi 2 orang penyidik berpakaian preman, sudah berdiri bersiaga membentuk barikade. Di sudut lorong, kulihat Iman bersandar pada dinding dengan santai, memberikan anggukan hormat yang sangat kecil ke arahku. Tak lama setelah aku dan Krishna keluar, pintu ruang sidang kembali terbuka perlahan. Surya melangkah keluar dengan gontai. Langkahnya diseret, matanya merah, dan keringat membasahi kemeja mahalnya hingga menempel di punggung. Di belakangnya, Ibu Wati membuntuti sambil memegangi lengan anaknya dengan panik, sementara Dian berjalan dengan jarak yang cukup jauh, matanya liar memindai situasi. Begitu Surya melangkah melewati ambang pintu, 2 orang penyidik polisi langsung mencegat langkahnya. "Saudara Surya Aditama?" tanya salah satu penyidik dengan suara tegas dan resmi. Surya tersentak, mendongak menatap lurus ke arah lencana polisi yang berkilat di dada pria itu. Iya, Pak. Ada apa ini?" "Kami dari Satuan Reserse Kriminal. Anda resmi kami tahan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen autentik berencana, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, serta persekongkolan kejahatan yang merugikan institusi negara," ucap penyidik itu tanpa basa-basi. Ia memberi isyarat, dan salah satu petugas berseragam langsung meraih kedua tangan Surya, memutarnya ke belakang punggung. Suara gesekan logam dingin terdengar nyaring di lorong yang sunyi itu. Klik, klik. Borgol besi kini mengunci rapat kedua pergelangan tangan mantan direktur yang sombong itu. Tidak. Tolong, Pak. Ini salah paham. Saya dijebak. Notaris itu yang memalsukannya, bukan saya. Surya berteriak histeris, meronta-ronta menyedihkan saat petugas mulai mendorong tubuhnya untuk berjalan. "Rekan Anda, Notaris Burhanuddin, sudah kami tangkap setengah jam yang lalu di kantornya. Ia sudah memberikan kesaksian penuh dan menyerahkan bukti transfer dari rekening Anda," potong penyidik itu dengan dingin, seketika membungkam mulut Surya. "Silakan Anda jelaskan semuanya di ruang interogasi." Tikus-tikus yang melarikan diri. Melihat Surya diborgol dan diseret oleh polisi, Dian yang sejak tadi menjaga jarak akhirnya menyadari bahwa kapal pesiar yang ia tumpangi telah karam hingga ke dasar palung. Tidak ada lagi rumah mewah. Tidak ada lagi uang. Yang tersisa hanyalah utang 7 miliar rupiah kepada rentenir yang beringas, dan ancaman hukuman penjara bertahun-tahun. "Mas Surya." Dian berseru, namun langkahnya malah mundur menjauh. Surya menoleh dengan putus asa, matanya memancarkan sisa-sisa harap. "Dian, sayang, tolong aku, telepon pengacara perusahaanku, bantu bayar jaminanku, kumohon." Dian tertawa sumbang, raut wajahnya seketika berubah menjadi sangat dingin dan kalkulatif. "Bantu bayar jaminan pakai apa, Mas? Pakai daun? Hutang judimu saja 7 miliar. Aku ini masih muda, masa depanku masih panjang. Aku tidak sudi ikut campur masalah hukum dan dikejar-kejar lintah darat gara-gara kebodohanmu." "Dian, kamu tega? Kamu bilang kamu mencintaiku," teriak Surya, air matanya kini benar-benar tumpah, bercampur ingus dan keringat yang menjijikkan. "Cinta tidak bisa membelikanku tas branded. Mas, anggap saja kita tidak pernah saling kenal.
Surat pengunduran diriku akan kukirim ke kantor hari ini juga. Selamat membusuk di penjara. Dia membalikan badannya dengan cepat, berlari setengah sprint menggunakan sepatu hak tingginya, meninggalkan pria yang baru saja merusak rumah tanggaku itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia melarikan diri seperti tikus yang mencium bau racun. Melihat menantu idaman barunya lari terbirit-birit, Ibu Wati langsung berteriak histeris. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai pengadilan, memukuli ubin granit dengan kedua tangannya sambil meraung-raung. Surya, anakku, ya Tuhan, jangan bawa anakku. Dia orang baik. Dia direktur, ratap wanita tua itu. Riasan tebal di wajahnya kini luntur berantakan karena air mata, membuatnya terlihat sangat kacau dan menyedihkan. Tiba-tiba, mata Ibu Wati menangkap keberadaanku yang sedang berdiri tenang mengamati kehancuran mereka dari jarak beberapa meter. Entah mendapat dorongan dari mana, wanita tua itu merangkak ke arahku, mencoba menggapai ujung celana bahan mahalku. Dahlia, Dahlia, mantanku sayang, putriku. Ibu Wati memohon dengan suara serak yang memelas, menatapku dengan wajah penuh penyesalan yang palsu. Tolong cabut tuntutanmu, nak. Ibu mohon. Ibu tahu kamu sebenarnya anak orang kaya, ayahmu konglomerat yang hebat. Kalian pasti bisa menghentikan polisi ini. Ibu minta maaf. Ibu janji akan menyayangimu, ibu akan sujud di kakimu. Tolong keluarkan Surya dari penjara, Dahlia. Aku menunduk, menatap wanita parubaya yang tergeletak di bawah kakiku itu. Tatapanku sangat kosong, sama sekali tidak tersentuh oleh air mata buayanya. Aku mundur selangkah agar tangan kotornya tidak menodai pakaianku. Maaf, Bu Wati, ucapku dengan nada suara yang sangat lembut namun sedingin es. Saya ini cuma anak pungut dari panti asuhan. Saya cuma perempuan miskin yang pantasnya jadi babu untuk mengurus kotoran di rumah kalian. Saya tidak punya kekuasaan apa-apa untuk mencampuri urusan polisi. Bukankah begitu yang selalu ibu katakan setiap pagi padaku? Ibu Wati tersentak. Kata-kataku seolah menampar wajahnya dengan kekuatan penuh. Mulutnya menganga, tak mampu membalas satu kata pun. Karma telah menamparnya dengan cara yang paling menyakitkan. Kata-kata yang dulu ia gunakan untuk menghancurkan harga diriku, kini menjadi pedang yang menebas urat nadinya sendiri. Selamat menikmati sisa hidup ibu, kataku sebagai kalimat perpisahan. Ah ya, sebaiknya ibu segera berkemas dari rumah kontrakan ibu. Mengingat Surya punya hutang judi 7 miliar, para rentenir itu pasti akan mulai mencari keluarga terdekatnya mulai sore ini. Mendengar kata, rentenir, dan 7 miliar. Mata Ibu Wati membelalak horor sebelum akhirnya tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan di atas lantai dingin pengadilan. Beberapa petugas keamanan pengadilan segera berlari menghampirinya untuk memberikan pertolongan pertama, sementara Surya terus diseret menjauh, tangisannya semakin lama semakin memudar di ujung lorong. Kembali ke tahta. Aku memalingkan wajah dari pemandangan menyedihkan itu. Tidak ada lagi urusan yang menahanku di tempat ini. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis di paru-paruku. Dahlia? Sebuah suara memanggil namaku dari arah pintu masuk utama. Aku menoleh dan melihat Dwi berlari kecil menghampiriku. Sahabatku itu tampak terengah-engah, matanya melebar menatap penampilanku yang sangat berbeda dari biasanya. Ia melihat ke arah ujung lorong di mana Surya baru saja dibawa masuk ke dalam mobil polisi, lalu menatapku dan Krishna bergantian. "Why, kamu datang?" tanyaku sambil tersenyum tulus. Aku memang tidak memberitahunya jadwal sidangku hari ini, tapi Dwi selalu punya cara untuk mencari tahu. Aku cari info jadwal sidangmu di website pengadilan. Tadi aku papasan sama Dian yang lari kayak orang kesurupan, lalu aku lihat Surya digiring polisi pakai borgol. Dwi menunjuk-nunjuk ke arah luar dengan heboh. "Apa yang terjadi, Dal? Dan pakaian ini? Siapa bapak-bapak jas rapi di sebelahmu ini?" Aku tertawa renyah, sebuah tawa yang sudah 5 tahun tidak pernah kulepaskan dengan sebebas ini. Aku melingkarkan lenganku ke bahu Dwi, memeluk sahabat terbaikku itu dengan erat. "Ceritanya sangat panjang, Wai." "Sangat panjang," jawabku, mengedipkan mata padanya. "Tapi yang pasti, malam ini aku tidak makan mie instan di kos-kosan kumuh. Aku akan mentraktirmu makan malam di restoran paling mahal di kota ini, all you can eat, dan aku yang bayar." Dwi masih memasang wajah bingung yang luar biasa lucu, namun ia membalas pelukanku dengan hangat. Kamu benar-benar misterius, Dahlia. Tapi melihat bajingan itu masuk mobil polisi, aku tidak peduli apapun rahasiamu. Aku sangat bangga padamu.
Dari arah belakang, Iman melangkah maju dan berdiri di sebelah kiri kami. Sementara Krishna berdiri di sebelah kananku. Dua pengawal setiaku di medan perang ini mengangguk hormat, menandakan bahwa seluruh operasi telah berhasil ditutup dengan sempurna tanpa ada satupun celah yang tersisa. Kami berempat berjalan beriringan melangkah keluar dari pintu utama gedung pengadilan. Sinar matahari siang menyambutku dengan sangat hangat, seolah langit Jakarta ikut merayakan kemenanganku. Di depan tangga pelataran, mobil sedan mewahku sudah menunggu dengan pintu terbuka yang dijaga oleh Pak Anton. Aku berhenti sejenak di puncak anak tangga, menatap hiruk-pikuk jalanan kota di depanku. 5 tahun aku bermain peran, menelan ludah penderitaan, dan memakai topeng kesederhanaan. Semua itu telah berakhir hari ini. Surya kini akan menghadapi dinginnya jeruji besi dan teror para penagih hutang. Ibu Wati akan hidup dalam ketakutan dan kemiskinan yang selalu ia hinakan kepadaku. Dan Dian, ia akan kembali menjadi wanita tak berharga yang berkeliaran mencari mangsa baru. Adapun aku, namaku Dahlia Pratama. Aku melangkah turun dari tangga itu, tidak lagi berjalan di bawah bayangan siapapun. Aku kembali ke duniaku, kembali ke kehidupanku yang sesungguhnya. Berjalan tegak, merdeka, dan mutlak tidak terkalahkan.